kau. Mana ini? Oh iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live streaming lagi. Live langsung dari Setu Babakan. Gua sama Arya Sena. Nyapa dulu bang. Halo, halo, halo. Ayo. Yang belum kumpul, ayo segera kumpul. Gue Pak Jakun, siang yang cerah ini ada di Setu Babakan ya. Sebuah lokasi yang cukup asri di ujung selatan Jakarta. Ya, ujung selatannya tentunya yang ke arah selatan ya. Nah, ini kayaknya gue kejauhan nih, jadi nggak bisa baca komen-komen. Dan memang session pertamanya gue hanya bercerita sama Jakun. Jadi belum bisa balas komen-komen. Silakan komentar, silakan isi kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau bisa satu orang 10 komentar, 20, 30, 40, 50, 70, terserah bebas. Ya ramaikan ya. Jadi pada kesempatan kali ini tadi gue sepanjang perjalanan sama Jakun tuh ngobrol-ngobrol. Apakah kita bahas soal Setu Babakan ataukah kita bahas soal perjumpaan kita dengan Yeni yang nggak disengaja. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu Yeni ini siapa, Yeni itu gadis kecil yang ketemu sama kita di Kawah Ratu. Saat itu kita apa ya? Gue secara nggak sengaja tuh nginjek nginjek kaki ya menurut pengakuan mereka ya. Menurut pengakuan dari adiknya ini itu katanya gue nginjek kakinya dia sehingga ibunya tuh marah, engkongnya marah, kakeknya marah, ya enggak, encangnya marah, encingnya ngadat. Nah, pokoknya itu sekeluarga mereka pada ngadat. Jadilah gue sempat di situ dikontak ya. Dalam artian gue sempat dicekek. Sebuah peristiwa yang cukup langka sebenarnya. Ya, tapi kejadian mungkin karena memang mentalitas kita dan keimanan kita pada saat itu masih tidak seperti sekarang-sekarang ini. Yaelah, bukan berarti sekarang gue udah jadi ustadz, kagak. Jadi saat itu akhirnya di Kawaratu gue sama Jakun mengalami peristiwa yang luar biasa di mana kita melihat perkampungan. Tetapi kampungnya tuh nggak banyak rumah, itu hanya sekitar 4 rumah, 4 atau 5 rumah. Jadi satu rumah tuh halamannya luas-luas banget. Kawarat itu tuh kayak taman ya. Nah disitulah kita ketemu cangcingnya babenya dari si Yeni. Sehingga terjadilah istilahnya apa ya? Kita tuh sempat dibawa muter-muter, jalan sono sini, terus ada perdebatan kecil dan beberapa peristiwa yang akhirnya membuat gue mengenal Yeni secara batin ya sama Jakun itu deket banget pada saat kejadian dan beberapa kali juga di rumah. Waktu gue di rumah di kamar gitu di saat gue lagi sendiri, gue juga ketemu lah ngeliat lah sosok Yeni itu ada di kamar lagi santai terus nggak lama hilang karena kan di kamar gue juga ada 3 orang ya makhluk tiga tiga sosok makhluk yang mereka dari jenisnya ya kalau gender perempuan lah gitu. Jadi Yeni itu nggak terlalu berani juga di kamar gue berlama-lama. Kita itu gue sama Jakun gue nggak tahu sih ya kalau Jakun seingat gue juga ngomong katanya dia juga berapa kali ketemu Yeni di kamarnya tapi juga nggak berani lama karena di kamar Jenguk aja sih kayaknya ya, kayak apa ya kayak nengokin aja sih. Sering sih kayak nengokin. Iya. karena di kamarnya Jakun juga ada si Putih kan. Oke sekarang kita gimana Bang Jakun? Kita jangan mulai cerita dulu, kita introduce dulu. Terus Waktu dulu. kejadian 96 itu pertama kali kita ketemu Yeni. Ya jadi waktu itu ya kita kalau gue sih yang gue rasain dulu waktu itu gue tuh kayak dibawa ke apa ya ke dunianya dia gitu. Gue tanpa sadar gue kayak main sama si Yeni ini gitu kan. Dia ngajak main, gue ikut main. Yang gue ingat tuh gue main enggrang. Ada yang tahu ya mungkin enggrang ya, yang main pakai bambu itu ya. Main enggrang sama si Yeni sama teman-teman ini gue enak banget dipegangin nih. Gak taunya menurut menurut Kong Arya nih, gak taunya gue tuh katanya di kawah itu gue cuma muter-muter situ doang, gue muter-muter di kawah Ratu itu gitu. Terus disamperin lah gue sama Anto, terus di apa ya, ditabok kayak gue gue digampar. Tapi gue gak sadar waktu pertama kali gitu kan. Pas beberapa kali dia nabok gue gitu kan, baru gue sadar. Lagi live dari Bang Yakut ya, lagi live. Ini kita live sampai
belum tahu ya kita mau sampai jam berapa ya, sampai selesai aja. Jadi, pas gua sadar gitu kan, pas gua sadar, sebelum itu Anto duluan, bukan Anto duluan, Anto tuh kayak, dicekek katanya, dicekek sama nenek-nenek itu, bukan nenek, ibu-ibu, Ibunya. ibunya Yeni. Terus akhirnya udah sadar, tapi pada akhirnya kita tuh malah jadi, kayak berteman gitu, berteman sama Yeni. Nah iya. Tinggi, susutinnya dulu. Terima kasih, makasih udah hadir. Bukit Tinggi, terima kasih Bukit Tinggi. Ini kita di Setu Babakan ya. Iya, di Setu Babakan. Lokasi liftnya di Situ Babakan. Ya, 50 meter dari bendungan. Dari gedung apa? Dari pintu air lah. Itu kita 50 meter dari sana. Ayo. Gue di sini masih introduce dulu ya sekitar 15 menit supaya teman-teman yang belum sempat online tuh online dulu. OTW Situ Babakan, ayo gabung. Gabung ikut podcast Ayo sama, gabung di sini, ikut streaming sama gue di sini yang mau streaming. gabung. Gak apa-apa kita bertiga Jangan berempat lupa juga bawa boleh. air ke sini ya. Oh iya bawa air. Tadi gue coba nyari air, sama kan tinggal di Yang bawah. mau datang ke sini tolong bawa kopi. Iya bawa kopi boleh tuh, bawa kopi. Bawa udut ya boleh juga ya. Boleh juga. Bawa roti bakar juga boleh. Bawa joran juga boleh. Abis streaming kita mancing. Tapi jangan bawa cewek. Nah, Ntar gue manyun. jadi itu ya. Jadi si Jakun juga pasca kejadian kita di Kawaratu itu pada tahun 96, sebenarnya kita apa ya, betul-betul nggak maulah dalam artian sebagai manusia normal, sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kita tuh nggak mau bertemu atau menemukan hal-hal mistis lah di dalam perjalanan hidup kita. Itu kita benar-benar nggak mau. Tapi apa daya, lagi-lagi gue sama Jakun harus dihadapkan dengan situasi yang berbau mistis. Gue sama Jakun ya dibilang suka ya biasa aja, enggak juga, dibilang nggak suka juga juga biasa aja. Dalam artian gue sama Jakun tuh nerimo aja lah apa yang sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah kepada kita. Mau kita sering ketemu hantu, mau kita jarang ketemu hantu, mau hantunya suka sama kita, mau kitanya nggak suka sama hantu. Pokoknya intinya kita nggak terlalu peduli. Lagi nunggu Bu balik gawe. Ya pokoknya aduh hidung gatel. Aduh udah hidung gatel kena es lagi. Jadi gue sama Jakun itu nggak pernah tuh berharap kalau dalam pendakian tuh ketemu hantu tuh sama sekali kita nggak pernah pikirin. Tapi kalau di rumah itu emang kita hobinya tuh kalau gue lagi ngumpul gue, Jakun, Edros, Anang, Geboy dan yang lain-lain itu teman-teman gue itu pasti yang diomongin tuh ya emang seru soalnya kan ngomongin hantu. Karena saat itu kita ngejaga perasaan teman-teman kita yang masih jomblo. Jadi kita nggak ngomongin cewek. Eee, kasihan yang jomblo-jomblo. Jadi kita yang diomongin hantu. Kalau yang diomongin hantu kan yang jomblo-jomblo juga jadi bisa ikutan. Dia tidak merasa terhantui oleh perasaan jomblonya gitu. Nah, sekarang gue kalau ngomongin cewek baru gue yang ngerasa nih. Kayaknya gue ganti direction dulu nih ya. Nih kok kok silo banget ya. Tadi adem enak. Ini kadang pas Soalnya nih lokasinya gue dapet tempat duduk enak gitu kan. Eee sebentar gua tengok-tengok dulu kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Siapa tahu ada yang pakai rok mini. Salah. kayak tadi gitu yang di bawah ini juga. Enggak itu. Sama, mhm. Coba ya gua atur, gua setting kamera sedikit lagi ya, ini ada perubahan ini nih, ada perubahan, kepekatan cahaya kepekatan, apa namanya, gradasi cahaya, sebentar. Oke Cang, hahaha. Gini aja, tapi kayaknya kurang kurang enak sih pemandangannya belakangnya jadi kayak berkabut gitu. Jelas nggak tapi? Silo nggak di sebelah kanan kalau Tapi, gitu? sebelah sebelah kanan kayaknya agak silau nih. Sebelahnya Jakun tuh.
Kalau di ininya di handphone-nya sebelah kiri berarti, Pak. Oh ya, di Iya, handphone sebelah sebelah kiri kiri ya. berarti. Pokoknya sampingnya Jakun ya. Samping gua Mainnya silo banget tuh ya. heeh, aman Bang, udah gitu aja. Oke, 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 gini oke, aja oke, ya. oke, oke. Oke, terima kasih Makasih ya. yang udah Tapi kita masih masih introduce dulu nih, karena kita tunggu yang lainnya kumpul dulu semua, biar nggak ada yang ketinggalan ceritanya ya. Jadi nggak ngulang lagi. Gue sempet sempet didatengin ya ini berapa kali di rumah, di kamar gue terutama gitu. Dulu tuh kan gue ada adik tiri gue ya tinggal di rumah gitu. Adik tiri gue tuh seumuran seumuran ini, seumuran ya. seumuran ini sekitar, 7 tahun, 8 tahun gitu ya. 9 tahunan lah. Heeh, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, pokoknya ya seumuran segitulah. Jadi pertama gue kira tuh yang tidur sebelah gue tuh si apa, adik tiri gue gitu kan. Katanya pas gue perhatiin lagi, loh kok lain? Pas gue lihat lagi, oh iya gue kenal gitu. Tapi ya gue biasa aja, nggak gue ajak ngobrol, nggak gue ini, gue diemin aja. Dia mungkin cuman pengen apa ya, kangen ya mungkin ya kangen. Dia nggak ngajak main juga, nggak sih, waktu itu kan dia kan ngajak gue main 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 enggrang lah, main apalah gitu kan, main dompu, main jadi Dampu, dampu. dampu ya, main dampu. Gue tuh mainan mainan kayak mainan sama anak kecil gitu kan. Dan gue karena gue apa ya, karena gue suka sama anak kecil gitu kan, ya gue ikut main, ikut main gitu. Mungkin kalau Ngato, ada tambahan lagi nih? Ya, karena Yeni tuh waktu itu nggak mengizinkan kita pulang ya. Mereka tuh Yeni dan teman-temannya ya, yang ada di kampung goib di sana itu. Ini bukan berarti gua hebat ya bisa menemukan kampung goib, enggak. Lagi-lagi peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang di luar kehendak kita. Sama sekali kita tidak menghendaki. Ya, ya, entah kenapa juga kita yang terpilih. Ya, mungkin karena Allah punya cerita ke depan buat kita, yaitu untuk membagikan cerita ini kepada teman-teman semua. Sebuah peristiwa yang kalau kita alami itu benar-benar bikin dengkul merinding, ya. Bisa dikatakan bulu ketek itu bisa diri semua kalau kita lagi ngalamin peristiwa itu. Tidak semudah sekarang berbicara. Ya, seperti yang gue bilang tadi, ah, kita berdua itu tidak memiliki kemampuan supranatural, sama sekali nggak ada, ya. Tetapi faktanya dalam beberapa pendakian ya, bisa dikatakan yang sudah cukup padat, itu kita banyak juga mengalami kejadian supranatural tanpa sedikit pun kita kehendaki, ya. Di sini masalahnya terkadang ada orang yang nggak bisa melihat, ya, ada juga yang nggak bisa merasakan. Ada yang nggak bisa melihat, ada yang nggak bisa merasakan. Ada yang bisa merasakan, dia tidak bisa melihat. Ada yang bisa melihat, ada yang bisa merasakan, dia juga bisa melihat. Itu memang kemampuan manusia kan berbeda-beda ya. Jadi dalam cerita ini gue tidak mengajak teman-teman berpikir logis, tidak. Juga tidak mengajak teman-teman untuk berpikir non logis, enggak. Ini hanya cerita pengalaman gue sama Jakun di saat gue remaja dulu, di saat kita bener-bener lagi giat-giatnya, lagi edan-edannya ya, lagi sering-seringnya main ke hutan. Saat itu tidak pernah terpikirkan bahwa pengalaman-pengalaman kita di saat remaja, di saat muda, itu kelak bisa membantu kita untuk tetap bertahan hidup, ya, untuk kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu di dalam sebuah media sosial, di dalam YouTube lah bisa dibilang. Enggak, waktu itu nggak pernah terpikirkan sama sekali. Kita hanya naik-naik ya. Kenapa kita nggak pernah kapok naik gunung? Ya itu karena emang sejatinya kita tuh nggak pernah berpikir ya, untuk bertemu setan, untuk bertemu hantu, untuk cari yang serem-serem, ya. Kenapa juga yang kita ceritakan yang serem-serem? Bukan berarti itu all the time pengalaman kita tuh isinya horor, enggak. Cuman karena yang horor-horor ini memang sangat menarik sekali untuk diceritakan ya, untuk didengarkan. Karena memang ada adrenalin khususnya, dia beda. Dan kebetulan juga gue dikenal sama Jakun ini ya dengan cerita-cerita mistisnya. Bukan berarti kita tuh selalu, enggak sama sekali. Jadi pengalaman-pengalaman gua sama Jakun itu memang di luar dugaan, di luar keinginan, di luar harapan lah. Ya jujur aja siapa sih yang mau naik gunung ketemu setan? Gua sama Jakun tuh nggak pernah kepengenan kayak gitu ya. Masih ditunggu ya yang belum Ya masih ditunggu yang belum gabung, silakan gabung dulu, biar nanti cerita, kita cerita nggak ketinggalan ya.
Ayo nih masih sedikit nih, masih 33 orang nih. Ayo 10 menit ke depan gue baca-bacain komentar ya. Ayo silakan yang belum gabung. Merapat, merapat, merapat. Yang jauh merapat, yang merapat lebih rapat. Ya, yang sudah rapat terus hangat. Yang dek, Yoi. yang dekat geseran dikit. Salam untuk Bang Jakun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Yusil, mampirlah ke sini, dekat ini kan. Cijantung, terima kasih Cijantung. Uhuy. Uhuy juga. Nih, gatel banget ininya. Minumannya. Iya, nggak biasa tuh. Salam dari Kalimantan Bang Jakun. Waalaikumsalam Kalimantan top. Hmm. Mantap itu Kalimantan. Gunung Sindur. Gunung Sindur. Gunung Sindur gue pernah, tapi gue nggak ngedaki gunungnya. Karena gue nggak tahu gunungnya di mana itu. Gunung Sindur banyak gunung kembar di sana ya. Ya gunung kembarnya top-top gitu. Kebumen terima kasih udah hadir. Gunung paling indah. Kalau menurut gue semua gunung itu indah. Tapi yang dulu yang merasakan benar-benar merasakan indahnya itu ya. Itu gue di kalau gede sih terus terang gue masih paling indah ya di Surkennya itu paling indah buat gue. Ciledug. Ciledug, terima kasih Ciledug. Bang Arya hidungnya lagi gatal nih. Biasa kalau pengen ngomongin yang mistis gitu, biasa dia hidung suka gatal. Bang Jakun, Bukit Sari gimana? Bukit Sari, gue lama tinggal di situ di Gaspur, di Gaspur 2. Itu gue bukan lama ya, karena nenek gue tinggal di situ dulu. Hampir bisa dibilang gue tuh gede di situ. Cipulir hadir Terima lagi. kasih Cipulir. Yo merapat merapat. Bang Jakun, Bukitnya Sari gimana? Bukit Sari. Aduh, kelewat. Aduh kelewat. Ya itu kan persepsi masing-masing ya. Kalau menurut gue tuh gunung selama ini ya gunung yang menurut gue enak gitu ya, menurut gue tuh nyaman, gue tuh di Gunung Gede aja sih, Gunung Gede terutama di Surkennya. Itu makanya gue sampai berkali-kali ya, sampai puluhan kali gue naik ke Gunung Gede. Untuk gunung yang lain juga tetap sama, sama indahnya sama. Buat gue tuh emang semua gunung tuh indah. Gunung Rinjani, gue belum pernah ke Gunung Rinjani, cuman pernah main ke air terjunnya aja, air terjun apa namanya itu gue lupa. Gue dianterin sama temen gue anak sana ya. Video di pos Buntut Lutung kemarin ada itu lagi gua edit ya, yang kemarin gua ke sana. Ini lokasinya di Situ Babagan, Serengseng Sawah. Kita 50 meter dari bendungan. Kalau bawa motor nggak bisa masuk ke dalam karena lagi di lockdown ya lokasinya. Kenapa gue pilih ke sini karena ya itu karena lagi di lockdown tadi sepi. Kalau lagi rame ya males juga keramaian entar. Asik, alhamdulillah. Pengalaman Bukit Soeharto belum ada ya, kita belum belum pernah ke Bukit Soeharto. Ayo sebentar lagi dimulai nih session ceritanya perjumpaan yang tidak sengaja dengan Yeni. Buat yang belum tahu Yeni, siapakah itu Yeni? Nah, silakan kepoin cerita kita yang berjudul Masuk Kampung Gaib Kawah Ratu 1996. Itu ada part satunya di tempat Bang Arya, part 2 di tempat gue. Itu buat yang belum mengenal sosok Yeni, silahkan kepoin abis ini. Kenapa tuh kita bisa kenalan sama cewek atau gadis kecil yang bernama Yeni. Yeni seorang gadis goib ya yang kita temui di Kawah Ratu seperti adik sendiri pada akhirnya, walaupun mungkin umurnya tuaan dia gitu. Karena bisa jadi makhluk seumurannya ini itu seperti Yeni itu ya, dia terlihat seperti anak di bangsa kita tuh anak umur 7 atau 8 tahun, bisa jadi di bangsanya dia sudah berumur ratusan tahun. Ya karena kita nggak ngerti. Intinya adalah ini eh sosok Yeni itu setelah kita ketemu ya kira-kira 6 bulan sebelumnya ya. Itu
dia seringnya tuh bukan berarti, tiap malam, tiap minggu, enggak juga. Yang jelas dalam beberapa bulan itu ya, sampai akhirnya kita berkunjung lagi ke Kawaratu itu ya gue sekitar lima kalian lah ngelihat sosok Yeni ini. Gue nggak tahu nih kalau Jakun ini. Ya gue jelasin lagi ya, sosok Yeni ini adalah sosok yang kita temui di Kawaratu pada cerita kita tuh masuk ke alam goib, masuk ke kaum goib. Waalaikumsalam Mayhani, hadir, terima kasih. Cerita yang bikin merinding, aduh hilang. Nanti kita review lagi ya semua komen-komennya. Abang di Gunung Goib sudah ada yang balik. Oh iya iya iya, itu. Yang bukan di Gede ya, tapi yang di Kawaratu tahun 96. Ya, ini sedikit review terakhir dari Jakun sebelum kita masuk cerita. Ya, yang cerita, kita ketemu Yeni itu pertama kali ya, itu, part-nya itu ada di channel-nya Bang Arya sama di channel gua, part 1, part 2. Gua lupa ya part 1-nya di mana, part 2-nya di mana. Kalau nggak salah sih part 1-nya di tempat Anto, Bang Arya part 2-nya baru di tempat gua, di channel gua. Sebenarnya Yeni ini, apa ya, kalau manusia normal ya, maksudnya manusia benar-benar manusia gitu, sosok yang menyenangkan sebenarnya gitu menurut gua, cantik, menyenangkan gitu. Menyenangkannya maksudnya dia tuh, suka ngajak main gitu, ngajak ngajak main, terus ceria, anaknya ceria gitu kan. Mungkin kalau sosok sosok anak manusia beneran gitu ya, sampai sekarang gue mungkin masih berteman gitu. Tapi ya pada akhirnya kita memang, berteman sama dia. Tapi nanti di akhir cerita kita, nantilah kita ceritain lagi ya. Edwin, Gombong gimana kabarnya Gombong? Mampir sini Jakarta. Ya, kapan-kapan podcast ya soal Rinjani kita Win ya. Ini belum gue mulai nih cerita gua sama Jakun nih. Ayo, masih ditunggu. Masih ditunggu. Madang dulu biar nggak semaput. Kalau rumah udah tasih tak bawain makan. Ya nggak apa-apa. Cukup didoain Mbak kalau jauh ya Mbak. Kita udah seneng banget. Ditonton aja kita udah seneng banget. Alhamdulillah. Ya buat yang deket-deket situ Babakan. Ya sekitaran Serengseng Sawah juga Karsa, Lenteng Agung lah. Itu kalau mau gabung sama streaming gua masih ada waktu nih karena kita masih lama. Sebentar Kun. Tunggu gatel. Ya bilang tuh. Ya kita masih nunggu ya, masih nunggu, merapat semua ya. Udah pada nyarap? Alhamdulillah udah nyarap. Ayo yang dekat-dekat sini gabung aja. Kita podcast, rame-rame ya, kita live streaming langsung rame-rame. Bang Yusril nih ditunggu nih kedatangannya nih, Bang Yusril. Terima kasih loh kemarin atas kiriman martabak, martabak telur, martabak keju sama roti bakarnya. Aduh nggak kebaca tuh. Ayo, gue yang bacain Kun, lo yang aja. Surabaya, makasih Surabaya. Halo Bang Arya, salam dari Bojonegoro. Waalaikumsalam. Surabaya, terima kasih. Halo Bang Arya Senasa, udah. Dulu berlima ya bang. Dulu berlima ya Bang Arya. Kemana gitu? Yang di mana tuh? Dulu itu, panjang ya. Dulu itu banyak masalah. Belum telat kok, nggak apa-apa. Belum telat, kita belum belum cerita. Waalaikumsalam. Mat Desi, Weni, jauh dong. Ya sebentar lagi kita, mulai sesi ceritanya ya. Jelasin lagi. Yang belum tahu, Yeni, itu pertemuan gue berdua sama Bang Arya, ketemu Yeni di, eee, Kawaratu ya, pada tahun 96. Bulannya itu gue lupa bulan apa ya? Lupa, gue juga bulannya itu lupa bulannya, bulan apa. Itu pertama kali kita ketemu Yeni itu
tanpa sengaja menurut mereka gitu, menurut menurut mereka itu awalnya katanya adiknya Yeni itu keinjak sama Anto, keinjak sama Bang Arya, kakinya keinjak. Terus dia menampakkan diri, dia teriak gitu kan, dia teriak, yang kembaran Yeni ini ya, adiknya atau kakaknya gitu, tapi mereka ini kembar. Dia teriak, teriaknya melengking gitu, mekik gitu kan. Terus nggak taunya Anto dicekek, Bang Arya dicekek sama ibunya. Kalau gue sih nggak lihat waktu, Bang Anto dicekek ya. Cuman gue lihat tuh dia tuh kayak orang, gimana ya, kayak orang kaku gitu, kayak orang kaku, matanya melotot gitu kan. Terus, gue sadarin, alhamdulillah dia sadar, dia baru cerita katanya dicekek sama ibunya, dan sebenarnya kita sempat sempat ngamuk-ngamuk waktu itu. Kita sempat marah-marah gitu, kita sempat marah-marah, kita nebas-nebasin apa yang di depan kita gitu, ada di depan kita. Termasuk pohon-pohon juga kita tebas karena kita udah, kalap ya. Yuk, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Kayaknya udah cukup banyak yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap sobat-sobat Arya Sena Cerita Pendakian dan Kisah Pendakian Si Jakun. Pada kesempatan kali ini, gua akan mengulas pengalaman gua di Gunung Salak ya, tepatnya di Kawah Ratu pada tahun 1996 juga. Di saat itu kita mendaki berdua ya, gua sama Jakun ini berdua karena memang iseng. Iseng, bete lah bisa dibilang kita pengen naik gunung ya. Karena keseringan ke Gunung Gede akhirnya kita mau cari challenge yang lain Suasana yaitu baru, ya ke Kawah Ratu. Kawah Ratu itu sebenarnya juga sering juga. juga. Cuman kita pengen, waktu itu ngerendam-ngerendam kaki lah, kebetulan si Jakun nih kalau nggak salah dia punya jerawat atau apa yang bikin dia kikuk, dia pengen Gua nggak apa, pernah jerawatan loh, gua nggak pernah jerawatan. oh nggak sepik gua sebenarnya. Iya, gua nggak pernah jerawatan dia. Gua jerawatan paling cuma satu satu gitu. Pokoknya saat itu, ada lah yang membuat kita tuh pengen ke Kawah Ratu itu pengen mandi belerang, bukan mandi belerang sih, ngambilin belerang terus kita peper-peperin di muka, ya terus di tempat-tempat lain. Intinya tuh adalah, apa ya, kita menggelitik banget pengen ke Kawah Ratu. Itu kalau nggak salah 1 hari sebelum keberangkatan kita ke Kawah Ratu itu biasa Jakun main ke rumah gua, kita nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ya itu, nggak jauh-jauh deh kalau gua udah berdua-dua nih sama dia nih, kalau nggak tujuannya tuh kalau nggak ke Gede, nah, pasti yang diomongin Gede gitu kan, Gede wah tempat si Wawan," gitu. Tapi waktu itu gue males gitu, emang gue agak males awalnya tuh, gue agak males, cuman karena gue ada jerawat satu nih di bawah bibir sini dia agak ngejeding gede dan sakit banget, gua nyeletuk, "Ah males gua kalau kau gua mau dah Kun dah, soalnya nih gua ada jerawat nih, kena belerang katanya cakep nih." Wah ceng-cengan sebentar, rame tuh malam. Akhirnya ya udah besok deh kita jalan pagi-pagi, ke kawah. Niat kita tuh mau tektok aja, jadi kita berangkat sengaja tuh, kalau nggak salah sekitar jam 9.00-an waktu itu subuh buat kita ya jam 9, masih terhitung subuh jam 9 pagi itu. Akhirnya kita sekitar jam 9 pagi tuh berangkat dari rumah almarhum nenek gua, itu menuju ke Kawah Ratu. Ritualnya tuh biasa ya dari rumah nenek gua, kita ke stasiun UP, dari stasiun UP kita ke stasiun Bogor. Waktu itu kita tiketan, kita beli tiket jadi nyantai dan kita bawa depek, isinya tuh banyak telurnya. Karena emang kita mau ngerebus telur niatnya. Dan gua bawa plesit itu 2, bawa ponco itu juga 2. Memang niatnya nggak untuk ngecamp, tapi plesit selalu kita bawa untuk jaga-jaga kalau di tengah jalan kita kena hujan. Terus, hujannya deres dan kita PW gitu, pengen ngopi. Nah, jadi selalu gue bawa tuh plastik. Intinya tuh kita nggak mau niat nggak ngecamp lah, karena perkiraan kita paling entar kita sampai ke Mangkoko itu sekitar jam 2-an, naik maghrib kita udah sampai bawah. Itu yang diomongin tuh kayak gitu terus, sepanjang perjalanan dari rumah sampai ke Bogor, sampai di angkot, sampai ke Mangkoko. Nah, ternyata betul perkiraan kita, perkiraan gue sama Jakun itu. Sekitar jam 2 ya, jam 1 atau jam 2 itu kita udah sampai di tempatnya Mang Koko. Kita istirahat sebentar, itu kalau nggak salah ngopi, segalon segelas, Gayung. eee,
Kopi sindang ya, kopi sedikit airnya sedandang. Enggak bercanda. Itu ngopi, terus langsung cabut. Dulu kan kita masuk Kawah Ratu tuh masuk-masuk aja, nggak bayar. Nggak kayak sekarang ya, tiketnya hampir 70.000. Bisa dibilang itu kalau masuk Kawah Ratu sekarang hampir 100.000-an lah. Karena ada 2 titik ya, ada 2 titik, apa namanya, ada 2 titik loket, masuk areal kawah, masuk ke apa namanya, Pasir Ringitnya itu bayar, nanti dari Pasir Ringit mau masuk areal Kawah Ratu itu bayar lagi, jadi double. Kalau nggak salah tuh sekitar 100.000-an lebih deh sekarang tuh. Nah intinya setelah kita ngopi-ngopi, gue langsung, gua sama Jakun langsung naik. Waktu itu kondisi jalurnya tidak seperti sekarang ya, jadi dari Mangkoko, dia langsung kita motong bukit naik ke atas setelah lewatin kali kecil, itu di atasnya hutan pinusnya masih berantakan, nggak kayak sekarang yang udah rapi, yang udah diurus, yang udah jadi buper, yang udah jadi bagus, yang udah jadi enak buat camping keluarga. Dulu nggak ya, dulu masih alang-alang, masih serem ya. Ya itu jalannya waktu itu agak becek karena mungkin kayaknya sih udah akhir-akhir 97 ya, mungkin sebulan, mungkin antara November atau Desember ya, itu kita naik ke sana. Jadi memang sering hujan. Nah, kebetulan pas kita naik itu belum, nggak tahu hujannya kapan ya, mungkin kemarin atau kemarin malam atau tadi pagi, kita nggak tahu lah. Yang jelas pas kita naik itu kondisi jalur itu bener-bener becek. Nah, naik, ya dari hutan pinus kita naik, nanti kita ketemu jalan datar, di situ banyak hutan pohon kirai, turun kali kecil yang sekarang udah jadi apalagi itu buper atau apaan, ya dulu di situ pohon kirai serem, turun terus langsung diajar tanjakan parah sampai sekitar setengah jam, ketemu pohon kirai lagi, ketemu kali, gue sama Jakun di situ, ya dulu masih muda ya, 96 itu gue masih kelas 3 SMA, masih umur 18 tahun. Jadi soal tenaga jangan diragukan. Saya bisa menggendong keril, juga isi kerilnya. Pokoknya waktu itu kita apalagi kita nggak bawa apa-apa ya, kita cuman ngedepek. Terus dari kali, terus nanti kita ketemu jalur dari Pasir ini kan basah ya, becek bisa dibilang ya. Ya kita kira-kira nanti setengah jam kemudian kita ketemu lagi, kita nyusurin tengah-tengah aliran sungai, naik landai, sampailah kita ke pertigaan, bukan pertigaan, pertemuan kali ya, sungai kali yang besar, di situ ada dua aliran sungai ketemu, kita istirahat sebentar, karena waktu itu udah sekitar jam 4, kita kan cepat pergerakan kita cepat ya. Kita babat lagi terus masuk Kawah Mati 1, Kawah Mati 2, masuk Kawah Ratu itu udah sekitar setengah 5. Nah, berhubung kita ini ya cuek aja, karena kita emang mau jam berapa kek, mau malam kek, mau maghrib kek ya, nggak mau subuh kek, mau tengah hari bentet kek, kita tuh nggak pernah mikirin bakal ketemu hantu. Kita tuh nggak pernah mikirin hantu hantu hantu, yang kita pikirkan tuh Tuhan, bukan hantu. Jadi di sini bahaya, hantu hantu hantuhan. Jadi kita menuhankan hantu, ya. Jangan seperti itu. Kita nggak sama sekali berpikiran ada hantu kayak apa, bodo amat. Jadi walaupun waktu itu udah cukup sore, gue sama Jakun PW, bodo amat lah, bawa senter kan bawa katanya, apalagi ada senter, cuek aja mau turun malam juga, no problem buat kita, karena memang kita nggak ada masalah lah. Intinya begitu sampai ke kawah itu sekitar setengah 5, karena udah kesorean juga, pada akhirnya gua nggak jadi turun tuh, tapi akhirnya ngopi dulu. Oke, gue serahin sama Jakun. Oke, gue mundur dulu ya, bentar ya, dikit ya. Bentar. Pas pas awal kita mau pergi nih, kita lagi ngomong-ngomong gede yuk gitu kan, gede. Anto juga ngomong kan, jangan gede lagi ya. Pengen pengen ke kawah katanya, pengen ke kawah. Nah, pas dia ngomong ke kawah ini gue baru ingat. Terus gue ngomong kan ke Arya kan. Oh iya tuh, bilangin gue waktu itu belum lama gue ketemu Yeni, Yeni nemuin gue. Makanya akhirnya kita buletin tekad kita mau ke Kawah Ratu. Tapi bukan untuk nemuin Yeni sebenarnya sih. Maksudnya kita ke Kawah Ratu itu ya emang pengen ini aja, pengen pengen ke situ aja gitu, pengen. Kalau Anto sih pengen ini, dia pengen ini belerang. Bentar gua cut dulu. Ini ada yang nanya posisi gua bendungan. Coba lihat rumah penjaga pintu air. Nah, dari rumah penjaga pintu air itu jalan aja terus ke depan sekitar 50 meter. Kalau kelihatan ada orang lagi streaming atau lagi podcast, nah itu gua.
Bendungannya, Bendungan Setu. Kalau lu masuk dari Bendungan Setu tuh, ketemu pintu penjaga rumah air yang warna biru tuh, yang cat biru. Lurus aja sekitar 50 meter. Nah itu di situ gua sama Jakun. Oke, gua kembali lagi sama Jakun. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya kita tuh pengen tektokan awalnya nih, tapi berhubung pas kita nyampe nyampe di Kawaratu ya, ternyata ada, anak-anak dari mana ya kalau nggak salah itu, gue lupa. Kalau nggak salah ya dari Cimahi, Kan Sukabumi, Sukabumi ya, Sukabumi Sukabumi, ya bener, anak Sukabumi. dia mau ngelintas. Iya, dia mau melintas dan di situ ceweknya banyak, anak-anak itu ceweknya banyak, maksudnya, gue lupa ceweknya berapa orang, pokoknya lebih dari 5 orang kalau nggak salah ceweknya itu. Jadi, ya Anto jadi, seger nih, enak nih gitu kan. Ya udahlah kita, ini dulu aja, ngopi dulu aja, lihat lihat ini kalau misalkan dia nge-camp, ya kita nge-camp gitu. Lihat pemandangan. Lihat pemandangan ya. Ternyata, mereka juga nge-camp. Le, 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 "Hah?" le, sini le. Dia malah bingung. Sampai mana tadi tuh? Ya, ketemu cewek-cewek. Ketemu cewek-cewek itu. Jadi akhirnya, karena dia nge-camp ya, akhirnya kita juga, "Udah ya kita nge-camp aja Kun," katanya. Ternyata nih kalau gue sih ngikut aja, kalau gue lebih seneng nge-camp sih sebenarnya, apa, gue tuh lebih seneng kalau naik tuh nge-camp, nggak tektok sebenarnya. Jadi akhirnya kita nge-camp dan bermalam di situ ya. Tapi sebelum itu ya kita biasa kita ngopi, kita masak-masak, kita masak di kawah itu ya, di kawah apa, kawah-kawah kecil itu yang Masak kayak, telur masak tuh. telur kita. Telurnya kita taruh dalam plastik ya, kita isi air, baru kita taruh di apa, di kawahnya itu. Jadi dia matangnya nggak berbau belerang. Kita bungkus plastik. Iya, terus, ya biasa kita masak-masak, kita ngobrol-ngobrol, terus, kita kita disamperin apa kita nyamperin ya kalau nggak salah itu? Kita samperin lah. Kita nyamperin ya? Iya, Ya kita, mereka sebelah kanan, ngebase-nya agak jauh dari iya kita kita. kan di atas tuh, Heeh, di dekat pohon-pohon. iya. Ya, kalau nggak salah sih, Anto yang nyamperin nih. Kalau gue sih sebenarnya kalau sama cewek tuh gue agak-agak takut ya, maksudnya bukan takut, gue bukan fuckboy, gue bukan fuckboy. Gue, agak agak segan kalau ngajak kenalan cewek itu agak agak gimana gitu. Jadi Anto yang ini duluan gitu kan. Ya daripada gue sendirian di ini kan, ya ngapain gue ikut ke situ akhirnya ngikut. Terus gue fuckboy gitu. Ya fuckboy dikit, dikit atau banyak nih, banyak sih kalau gue bisa. Buka kartu. Kalau Bang Anto nih nggak bisa ngelihat yang bening-bening, langsung bawaannya tuh pengen nyamperin gitu. Dan emang kebetulan anak Sukabumi ini emang cakep-cakep sih ya. Salah satu ada nama yang gue masih ingat itu, namanya, eee, apa ya, Ai apa Nyai? Ai ya? Ai. Ai, Panggilannya Ai. panggilannya Ai. Gue nggak tahu nama nama ini siapa. Ai Reviantika. Pokoknya ya itu yang menurut gue yang paling cantik sih ya gitu, yang paling enak kalau dilihat. Pas waktu ngobrol-ngobrol sih gue nggak banyak ngobrol sih, yang banyak ngobrol nih Anto. Coba kita dengerin apa aja obrolannya gitu. Aduh, gue dulu sedikit, agak sedikit emboy emang sedikit ya, tapi enggak banyak. Sebenarnya gue nggak ganteng, cuman kalau kata temen-temen gue tuh congor gue tuh cum laude gitu, 4,0 gitu. Bisa dibilang kalau urusan ngobrol dan urusan menggiring opini dari wanita-wanita cantik, gue tuh ahlinya. Muka-muka ganteng bisa tewas sama congor gue yang lebih ganteng daripada muka-muka ganteng. Pokoknya, karena sore itu ya tanpa diduga dari arah seberang kita ya, dari arah Cidahu sana itu terlihat pertama titik-titik ya, sekitar ada 9 atau 10 orang. Wah, ada rombongan nih Kun kelihatannya gitu kan. Pas kita perhatikan awalnya gue cuek, karena, biarin aja lah biasa yang mau nyebrang gitu kan. Kita ngopi dulu dah, lu mau ngebase Kun, ngebase aja toh, lu katanya mau ngambil belerang, ya udah deh. Terus gue sama Jakun buka bivak.
buka bivak biasa tuh, bivak namanya bivak A ya, bivak A itu jadi kita kalau kita nggak bisa menemukan ranting atau dahan pohon, kiri dan kanan yang kita butuhkan, itu kita harus buat tongkat, kita harus diriin tiang ya. Tapi karena di sana kebetulan saat itu ada, 2 pohon yang bisa kita ngikatkan tali, terus kita taruh pleci di atasnya untuk dijadikan A, ya maka kita putuskan untuk di situ. Dan sebelum nanti kita gelar, apa namanya, ponco kita untuk sebagai alas, di bawahnya itu kita taruh dulu daun-daunan yang banyak. Kita taruh daun ya, daun-daun kering ya, pokoknya itu kita buat sampai empuk, baru kita taruh ini, apa namanya, ponco di atasnya sebagai alas tidur kita. Nah, setelah itu jadi, ternyata rombongan yang tadi, Bro dan Bri ya, Mas Bro dan Mbak Bro, itu ternyata 8 orang atau 7 orangnya itu cewek. Dan bisa dikatakan 7-7-nya tuh bening semua. Bah, langsung nih naluri fuckboy-nya Jakun bekerja. Langsung, coy, bening-bening coy, Bening kayak sayur ini ya, sayur saya bening. sayur bening. Itu yang tadinya kita berpikir, waduh ini bakalan ini nih, bakalan dempak doang nih berdua-dua sama si Jakun. Wah, sempatlah mereka, lewat depan gue, ya lewat base camp kita, lewat, tenda bukan bivak kita, negor, "Ah," gitu, "Apunten ah," gitu, "Oh mangga Neng, mangga geulis," gue bilang gitu kan, Jakun biasa dah, congornya Jakun tuh, Jakun itu dia wajahnya biasa aja, tapi congornya ini yang mengerikan. Jadi congornya itu sangat terkenal, bener-bener seperti congor komodo. Bisa. Sangat berbahaya. Dia itu pujangga dulu, pujangga kelas kakap, SMA loh. Itu udah pujangga kakap banget itu. Wah pokoknya ngeri dah congornya Jakun itu dulu. Terbalik itu ceritanya terbalik. Jadi, wah sempet ditegur langsung, "Nih lihat Kun, entar habis maghrib biasa, kita bikin api unggun, pasti pada nemplok nih." Ya pokoknya malam itu, sore itu gue bikin kopi, persiapan untuk menjadi seekor komodo, komodo yang cute, komodo yang imut, ya komodo yang pokoknya, gremet gremet gremet, beres urusan. Karena dulu konsep gue kalau deket-deket cewek tuh sedikit bekerja sedikit bicara, banyak Banyak bekerja. bekerja, ya. Jadi pertama bicara dulu, setelah banyak bicara, kita juga akan banyak bekerja. Kalau gue bicaranya dikit, gue jarang 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 ngobrol, tapi bekerjanya banyak. Ya jadi kita, mulai strategi, Jakun sebenarnya kurang begitu iyeng dia, "Ah lu mah cewek mulu," kata dia gitu kan, gue bilang, "Lah emang apa selama kita nggak ngapa-ngapain mah, dikit doang mah nggak apa-apa kali dulu," gitu kan. Kalau sekarang jangan ya, gunung itu bukan tempat yang aneh-aneh, gunung itu tempat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yaelah gaya banget lu tahu ustad. Hidung gua gatal. Oke, jadi waktu itu kita, ngobrol-ngobrol, kita bakar api unggun ya, kita bakar api unggun, kita ngobrol-ngobrol. Kalau nggak salah sih ada satu anak yang anak cowoknya itu bawa gitar, dia nyanyi-nyanyi gitu kan dia, tapi nyanyi-nyanyi sendiri, nyanyi sendirian dia. Akhirnya, gue pinjam ya, gue pinjam dan gue emang bisa main gitar gitu, Bang Anto juga bisa main gitar dan pas lagi main gue direbut gitar gue, direbut sama Bang Anto. Dia pengen memikat memikat, wanita nih ya, memikat wanita, "Eh, Le, nggak boleh," memikat wanita dengan keterampilan main gitarnya gitu kan. Ya udah gue pasrahkan lah gitu. Nih gua hadirkan lagi nih seorang remaja ganteng nih. Dule dule, "Ini Le, dule. Ya, sehat sehat Le. Nih lagi live ya? Oh iya lagi live gua Le, lagi live gua. nggak jelas nih, Nih ada perjaka ganteng nih ya, namanya Cele. Nah, nih kalau Awan Gunder, apa, Awan Putra." ini kalau pada naksir boleh, masih single nih soalnya nih ya. Oke gua lanjut lagi cerita. Jadi, gua kembalikan lagi pada Jakun, pas tadi gua lagi ngerebut gitar. Kan udah lu rebut, berarti lu yang ini yang ngomong.
Jadi gue lihat si Jakun bawain lagunya tuh kurang jago juga dia ya. Bukan Dia kurang jago, gue bawain lagu salah. dia lagunya Iya. nggak ada yang dia nggak bisa nangkep sikon, dia nggak bisa nangkep situasi. Ini cewek-cewek Sukabumi gitu kan. Kalau nggak salah juga masih SMA mereka itu. Ada yang intinya ada yang putus sekolah juga ya, ada yang putus sekolah, terus ada yang masih SMA. Dan mereka tuh kayaknya nggak begitu suka dengerin lagu-lagunya dari Kurt Arya Coben gitu kan. Mereka kurang suka denger lagu dari Kurt Arya Coben, akhirnya gue rebut. Gue bilang, "Ah, lu mah nyanyi sendirian doang." Waktu itu gue nyanyinya lagu-lagu romantis kayak Dewa, terus lagu-lagu, Dewa lah, biasa cewek-cewek kan waktu itu Dewa ya. Ku terima suratmu, telah kubaca dan aku mengerti. Cia, Jakun bete tuh denger lagu kayak gitu. Eh, Alah, lu lagu seneng apaan gue tuh? juga, bisa gue main gitarnya bisa. Nah, karena ada api unggun terus gue nyanyi lagu-lagu yang mellow, cewek-cewek tuh gabung. Ketika cewek-cewek sudah gabung, gue bilang, "Kun, waktunya si Congor Maut bekerja." Gue serahkan gitar kepada Kong Jakun. Ya, singkat cerita deh, gue main gitar. Main gitar, Anto yang congornya mulai ini nih, mulai mulai mengeluarkan bisanya gitu. Mengeluarkan bisanya dia. Kalau gue sih ada yang deketin, emang ada yang deketin cewek. Yang seinget gue sih yang namanya Ai itu, makanya gue kenal cuman itu doang si Ai itu. Enggak cuma satu, Ai, ada 3. Enggak, gue nggak tahu ya, gue ingatnya. Gue gak kenalan semua sih. Kalau gue sini le, udah le, apa-apa le. Iya, iya. Nih bujangan gantengnya malu-malu. Udah sini gak apa-apa le. Cele ini adanya ini ya Awan Putra yang suka podcast sama gue. Adanya apa bang sih? Oh, adanya. Eh, kalau yang masih single mau daftar silakan tuh. Ntar gue sampein. Kut Arya Koben. Gue tarik Koben, Jakun Koben. Ya, kalau itu nggak cocok. Oke terus dia udah mengeluarkan bisa-bisanya gitu kan. Dan gue juga ada yang deketin gue gitu ngajak ngobrol. Bukan ngajak ngobrol sih, minta nyanyi, minta bawain lagu ini dong katanya. Nyanyi lagu ini dong, gue nggak bisa gue bilang. Gue dulu beneran ya, gue jarang bisa main gitar kunci-kunci apa lagu-lagu biasa lah karena gue dulu senangnya ya kalau nggak Nirvana, kalau nggak ya kayak hardcore ya, model-model hardcore gitu. Jadi gue tuh kunci-kunci gitu aja yang gue bisa gitu kan, bukan yang gue bisa, maksudnya yang gue hafal gitu. Kalau lagu Dewa, apa, Kangen itu ya gue bisa main gitarnya memang. Congor-congor berbisa. Congor gue nggak berbisa ya, congor gue nggak berbisa, justru gue biasanya gue malah dikepoin sama cewek gitu. Ya gue kepoin balik. Gue sebenarnya apa ya, nggak mau dideketin cewek-cewek gitu. Sebenarnya nggak mau gue, tapi ya Pret. suka, tapi ya seneng gitu. Jadi, aduh gue ketawa mulu gini nih. Apa tuh maknya? Bang Jago seleranya ngeri. Gue jujur aja, gue kurang tertarik sama cewek-cewek putih gitu ya. Lu senengnya sama cowok ya? Itu dulu tuh sebelum sebelum gue ini, gue masih ngondek dulu ya. Gue kadang-kadang ngondek ya, hati-hati sama gue. Bercanda. Gue penjaga tulen gue. Ya penjaga tulen, gue cowok tulen. Penjaga mah enggak udah. Udah lama gak berjaga. Oh, lu tahun 92 udah gak berjaka lu. 92, 94. Iya. 94 ya. Ini mengingatkan masa lalu ini. Jadi kalau gue sih awal gue tuh tujuan gue ke situ sebenarnya gue juga pengen nemuin Yeni sebenarnya gitu kan. Cuman pas setelah ketemu cewek-cewek inilah akhirnya gue lupa. Gue lupa sama Yeni ya. Ya gue si Anto asik ngebacotin cewek-cewek ini. Ya gue asik ngobrol sama si Ai ini gitu kan. Ya asik nyanyi ya ngobrol itu nyanyi gitu. Ke dia kalau nggak salah waktu itu ngasih alamat rumah, ngasih nomor telepon rumah. Dulu masih telepon rumah ya banyakan ya. Ya gue masih inget tuh nama telepon rumah itu dulu gue catat di buku telepon gue, tapi nggak pernah gue telepon, karena jarak SLJJ gitu apa,
Mahal ya kalau telepon itu. Jadi gua nggak pernah nelepon. Pernah dinelpon sekali. Dia nelpon gua sekali pernah, nelpon ke rumah. Tapi gua nggak pernah nelpon lagi. Jadi, udah kira-kira malam, gua nggak tahu apa yang dilakukan Kong Anto nih ya waktu itu ya, karena dia nih cowok nakal. Pada waktu itu pada waktu itu cowok nakal ya, sedangkan gua cowok baik-baik. Sialan tuh. Gua baik-baik, baik-baik, baik-baik ngajak ngobrol ceweknya maksudnya. Ya gua sih sibuk dengan, obrolan gua berdua gitu kan, ya Anto sibuk dengan obrolannya, dia sama ceweknya gitu. Cewek siapa tuh namanya? Gue juga lupa tuh namanya ceweknya itu. Ya jadi Jakun gua lupa ya, yang gue inget-inget sedikit samar itu dia emang akhirnya mojok tuh sama salah satu cewek. Sama namanya juga Ai Reviantika kalau nggak salah Ai Reviantika kalau nggak salah namanya. Kok gue sebut? Entar gua cut ya, sorry. Nggak bisa di-cut di sini. Nggak apa-apa sih ini Eh, Ai yang anak Sukabumi ya. Kalau nonton komen aja tapi komennya jangan yang aneh-aneh. ya itu, akhirnya gua mojok juga setelah, nyanyi-nyanyi ya nyanyi-nyanyi terus, omongan gua biasalah, gua namanya waktu itu sebagai seorang anak yang soleh, rajin sholat, rajin puasa. Wet. Gua bukan fuckboy sama sekali, gua waktu SMA tuh terkenal anak yang alim ya, tidak nakal, tidak pernah meninggalkan sholat, pokoknya gua tuh bener-bener yang alim banget waktu itu ya, betul-betul alim. Gua kalau deket-deket cewek tuh terkenal sebagai cowok yang ramah, dulu ya, kalau sekarang enggak. Gua betul-betul ramah dulu kalau deket cewek tuh, pokoknya rajin menjamak. Lagi menjamah, iya bener. Intinya malam semakin larut ya, gue juga semakin asik. Nah di sini nih, ketika gitar itu sudah dimainkan kembali oleh rekan-rekan para mojang Sukabumi ini, tapi nggak lama mereka juga tidur mungkin karena ya capek lah atau gimana, sementara gue juga kan asik di dekat api unggun di tempat gelap sedikit. Yang mau datang kemarin nih bawa minum dong, bawa minum. Kagak ada air ini. Terus, itu api unggun udah agak kecil terus, karena udah anget ya jadi nggak perlu nggak butuh api unggun lagi gitu kan, eee, kita sedikit cuek kan sama sama api unggunnya itu kita sedikit cuek, kita biarin aja tapi lama-lama nih mungkin sekitar tengah malam ya, gua nggak tahu jam berapanya, jam berapanya gua agak lupa yang jelas sepertinya tuh sudah tengah malam. Nah di saat gua lagi asik nih sama si Aing ini, si Jakun juga sama Aing juga, itu, ini cewek-cewek awalnya nih ya cewek-cewek oke Le, oke sip sip, gua oke ya, "Ini rokok Le?" "Oh ada, oke, sip." Jadi awalnya nih cewek-cewek melihat, gue inget nih ya si A ini dia mengatakan, apa namanya, "Bang," manggilnya kan AA ya, "A, ngelihat lampu tuh di sana di deket Kawah Ratu," katanya. "Lah ini kan Kawah Ratu." Gue bilang, "Mana?" Gue bilang gitu. "Enggak ada apa-apa ah." "Ih ada atuh, ah," kata dia. "Eta lampu aya opat," gitu. Apa, ada 4 lah kira-kira ngomong. Salah, bukan lampu, obor. Ya kalau di gua beda sama lu, Beda, ya iya. kalau di gua obor. Iya, entar gantian. Jadi dia kayak ngelihat cahaya lampu, itu sekitar ada 4 atau 5 lah, tapi cuman itu aja, terus gua bilang, "Enggak ah, itu kali, apa namanya, eee, belerang kali kena cahaya bulan," gua bilang gitu kan. Nah awalnya tuh si cewek itu percaya kan, tapi dia bilang, "Ih, tuh nggak ada bulan," katanya. "Tapi kan bintang ada, bintang juga, apa namanya, bisa bikin pantulan cahaya tiba-tiba tuh cepek." Padahal waktu itu gua udah mulai merinding, tapi gua belum ngeh. Gue bener-bener lupa ya karena keasikan ngobrol, keasikan menjamah kiri dan kanan, itu gue jadi lupa situasi itu, gue bener-bener lupa, bener-bener nggak inget bahwa sebelumnya itu gue pernah ketemu atau pernah mengalami sesuatu di sana ya, di
Kawah Ratu tepatnya. Nah, udah gue berusaha untuk menenangkan lagi karena, apa sih ya, agar kegiatan jamah-menjamah ini tetap berjalan dengan baik gitu kan. Ah, ya udah tuh gue cuek, gue berusaha untuk tenangin si cewek ini, terus kita bakar-bakaran lagi, terus karena emang agak merinding gue udah mulai tuh api unggun gue gedein lagi, terus gue tanya, terus nggak lama gue mau negur si Jakun juga nggak enak kan, kayaknya juga dia lagi asik kan. Ya udah gue diem aja, Asik ngobrol gitu ya. terus, nggak lama setelah api itu udah agak besar kan gue balik lagi ngobrol sama si Neng bilang, "Ah, ini ke dalam yuk Neng sieun," gitu, apa, "Neng takut," gitu, gue bilang, "Ya udah kamu sama temen-temen kamu aja, biar di sini aja di luar," gue bilang kayak gitu. Ya udahlah karena gue juga udah cukup banyak ngarep pada waktu pada malam itu ketika dia ngantuk ya. Menang banyak. Ya udah gue anterin, ya dia masuk ke tendanya, kebetulan dia 2 tenda ya, 2 tenda, tenda pramuka, masuk terus si Neng bilang kan, di sini," "Iya entar di sini," gue bilang, depan api unggun, kamu tenang aja tidur," gue bilang kayak gitu. Ya udah, terus gue diem depan api unggun. Nah si Jakun tuh masih ngobrol sama ceweknya itu ya, sama cewek yang baru kita kenal pada sore hari itu. Oke nih ya, ini versi gue yang gue lihat itu waktu itu. Jadi si Ai ini dia ngelihat obor katanya. Ada obor sekitar 3 atau 4 ini, gue lupa. "Ada obor tuh, katanya. "Ada yang mau ke sini," katanya. Ada yang enggak, ada yang naik bawa-bawa obor gitu kan katanya. Gue sempet aneh juga ya, ada obor tapi obornya itu di kawahnya gitu kan, dari kawah. Dan gue juga ngelihat ada obor, emang bener ngelihat ada obor. Cebor sama Debbie. "Ayo yang dekat merapat, yang dekat merapat. Yang mau ke sini kita tunggu." Jadi, pas gue ngeliat obor gitu, dia juga ngeliat obor, gue udah nggak enak nih ya, maksudnya gue udah agak-agak merinding nih, gue ya udah yakin itu bukan orang gitu kan. Akhirnya gue suruh, si Ai ini gue suruh masuk. Dia masuk tuh nyusul temannya juga kan udah masuk kan, teman yang ngobrol sama Anto, akhirnya dia ikut masuk. Terus gue nyamperin ke si Anto, kita ngobrol lagi, "Dapat apaan lu, Tok?" Gitu. "Tadi lu mancing dapat apaan tuh?" Kalau gue jujur, gue nggak gerayangan waktu itu, gue cuman ngobrol aja sih, seneng ngobrol doang. Beneran gue nggak gerayangan, karena gue masih masih kebawa kepikiran waktu dulu ya, waktu kejadian baby itu. Jadi gue cuman ngobrol aja. Jadi pas waktu kita, eee, di api unggun yang kita berdua inilah, sosok, Yeni ini datang dan Yeni ini nggak sendiri datangnya, dia, berempat sama teman-teman yang, teman-teman yang seumuran dia semua ya. Yeni sama adiknya itu, adik atau kakaknya gitu ya, yang seumuran, yang kembarnya itu, sama 2 orang lagi. Dia datang, tapi mukanya itu kayak muka dibilang kesel enggak, dibilang seneng enggak. Jadi kayak muka kecewa gitu, kayak muka kecewa, kayak kayak gimana sih, kayak ngambek lah, kayak anak kecil kalau ngambek kan gimana ya, ngerajuk ya. Nah, kita lanjutin nih Koko Nganto nih. Yang dikatakan Jakun itu betul ya, tapi saat itu gue nggak lihat gitu. Gue bener-bener nggak lihat, cuman Jakun ngomong sama gua, tiba-tiba berbisik gitu ya, ngomong bilang, "Tok, ada Yeni," katanya, "Yeni." Masalahnya kan gua nggak selalu bisa ngelihat ya, gua sama Jakun punya kepekaan yang berbeda, terutama kalau kita deket-deket dengan seorang wanita. Uhuy. Kalau gue sedikit ramah, kalau Jakun dia nggak ramah, dia dia agak telat ramahnya gitu kan. Kalau gua emang cepet kalau urusan ramah sama cewek itu. Jadi ketika Jakun bilang ada Yeni, gue merinding. Terus terang gue langsung kontak. Gue terasa ada sesuatu tapi gue kan nggak lihat. Gue bilang, ya waktu itu kita ngomong pelan-pelan ya, kita kita ngomong pelan-pelan. Terus apa namanya? Kita Jakun waktu itu ngomong ada Yeni, gue bilang, "Ya ini, lu lihat aja Gun." Kata si Jakun, gue tanya gitu kan sama Jakun, "Nggak tahu tuh, tahu-tahu gue kelihatan juga. Masalahnya kemarin kan sebelum berangkat gue juga ngelihat," kata dia begitu kan. "Lu ngeliat di mana?" "Gua nggak lihat, di kamar lu gua lihat, di rumah gua juga makanya gua ke tempat lu tuh, gua karena ngeliat si Yeni terus, kayaknya kita disuruh ke sana deh."
Gue bilang kan, karena memang dulu kan kita nggak boleh pulang ya sama Yeni ya. Cuman permasalahannya kita untuk tinggal di sana kan nggak mungkin, soalnya kan udah beda alam. Dan gue sama Jakun nggak begitu peduli tuh sama gitu-gituan tuh. Udah gue bilang, "Gue nggak lihat Kun, asli asli tuh dia berempat tuh, mukanya kayak orang kayak orang-orang kecewa gitu. Serius lu gue nggak lihat, asli gue nggak lihat," gue bilang gitu kan. Nah setelah ngomong kayak gitu, gue tanya lagi sama Jakun, kata Jakun, "Udah nggak ada tuh," kata Jakun, "udah nggak ada. Mereka balik lagi ke bawah." "Lu serius lu?" "Oh ya udah kalau nggak ada udah. Kira-kira gimana nih?" "Nah lu tadi habis ngapain?" "Ya enggak gua nggak ngapa-ngapain, dikit doang, cuman nggak kayak lu juga kali sampai palanya nyelup," gitu kan. Enggak, ya udah pokoknya intinya waktu itu gua sama Jakun mulai tegang. Tegang karena apa ya, karena ngelihat face-nya si Yeni ini kan agak kecewa. Gua bilang, "Kun, ini kayaknya mendingan kita ke ini kita dulu deh, kita ke bivak kita dulu." Gua langsung ini nih nyamperin ke tenda yang sebelah tuh, tenda pramuka sebelah yang ada ai-ainya kita, gua langsung bilang, "Neng, bentar, balik dulu ke ini ya, ke tenda gitu, beres-beresin sesuatu." "Ya, tapi jangan lama-lama." "Heeh," bilang gitu kan. Setelah kita pamit, gua sama Jakun tuh langsung ke arah bivak kita. Nah, ternyata di dalam bivak kita itu ya sudah ada. Oke, tadi ada yang nanya kenapa kok gue bisa langsung tahu gitu ya. Bukan langsung tahu, gue bisa langsung berasa karena udah pernah kontak ya, udah pernah kontak sama dia. Jadi gue tuh cepet nangkepnya. Tapi kalau kalau belum kontak biasanya gue lama, gue malah jarang gue bisa langsung kontak gitu. Nah ini bener kata Kong Anto nih tadi, pas kita masuk ke dalam, dia awalnya kita nih ngobrol-ngobrol nih, gimana tuh kok kayaknya kok dia mukanya kok kayak kecewa gitu sih gitu kan. "Lu ngapain?" Gitu bilang, "Lu ngapain?" "Gua nggak ngapa-ngapain," katanya. "Ah, gua nggak yakin kalau lu mah," gitu. Cengak-cengir doang, dia ketawa-tawa doang kan, ya. "Lah lu ngapain?" katanya. "Lah gua mah nggak ngapain, gua ngobrol doang," gua bilang. Gua nggak yakin juga lah lu. "Beneran," gua bilang, "Gua beneran, gua nggak ngapa-ngapain." Lu tahu sendiri kan gua pernah pernah ada kejadian, gua pernah ada kejadian. Jadi, eee, Arya Sena, Arya Sena, Arya Sena. bocah-bocah. Jadi pas waktu apa, kita ngobrol-ngobrol gitu, mulai merinding kan, ini udah mulai merinding nih, udah mulai merinding, udah mulai agak-agak parno lah gitu kan. Kayak ngajak masuk ke dalam nih, ya udah kita masuk ke dalam dah. Nggak tahu ya pas di dalam, ada itu bocah-bocahnya gitu kan, lagi nungguin di dalam. Lah gue bengong kan, maksudnya gue bingung dan mukanya masih tetap sama sama yang apa ya, sama sama yang pertama gue lihat itu ya, mukanya masih asem gitu mukanya, mukanya masih menunjukkan kekecewaan gitu. Ya akhirnya kita sapa juga, kita sapa, "Halo Ian apa kabar?" Bilang gue. Nih lanjut ke Kong Anto deh. Kalau nggak salah waktu itu Kong Anto yang masuk duluan, jadi dia yang komunikasi duluan. Jadi pas saat masuk ke dalam tenda, karena sebelumnya kan udah kontak ya. Seperti gue bilang, untuk melihat hal seperti itu tidak bisa dengan mata lahir kita. Karena sebelumnya batin kita sudah kontak ya. Ciri-cirinya batin kontak itu dengan hal yang bisa dilihat dengan batin adalah biasanya merinding. Ya. Seperti ada energi yang mendorong masuk ke dalam tubuh kita. Energi dari luar ya, energi dari yang sifatnya juga hanya bisa dilihat dengan dimensi ruhiyah kita, tidak bisa dengan dimensi lahiriah kita. Jadi karena sebelumnya kita sudah kontak dengan energi mereka dan sebelumnya ya, jauh sebelumnya kita juga pernah ya secara batin kontak dengan mereka, terus ada semacam relation ya, relation yang tidak disengaja. Di sini akhirnya menimbulkan ikatan batin yang cukup kuat. Jadi ketika Jakun mengatakan saat itu ada Yeni, gua tuh dalam perjalanan dari tendanya para AI ini ke bivak kita yang cuma sekitar 10 meter, itu udah mulai merasakan kontak yang sangat kuat. Jadi ketika masuk gue kaget, ternyata gadis-gadis kecil nan cantik dari alam goib ini, mereka itu aduh gue seret banget nggak ada air, Tolong bawain air. lupa bawa air gue tadi.
Itu jadi itu terlihat banget. Jadi gini loh, enggak ujug-ujug ya, jadi harus dipahamin prosesnya. Kenapa sih, kita tiba-tiba Jakun ke Kawaratu tadi itu langsung bisa ketemu, karena sebelumnya kita punya proses, ya. Ada rentetan peristiwa sebelum peristiwa ini terjadi, dan dari rentetan peristiwa tersebut kita sudah memiliki getaran atau hubungan secara batin, ya. Di mana dimensi lahiriah dan dimensi ruhiyah kita yang berbeda, itu pada akhirnya semua melakukan, metode komunikasi, bukan metode, apa istilahnya, berkomunikasi ya dengan caranya masing-masing. Dimensi lahiriah maupun dimensi, ruhiyah kita, itu akhirnya berkomunikasi dengan caranya masing-masing. Nah, dimensi lahiriahnya kan tadi sama para ai. Nah, sekarang dimensi ruhiyahnya dengan para ai juga nih, tapi ai yang goib. Ah, ketika mereka ada di dalam berempat itu mukanya datar-datar, dan anehnya waktu itu kan bivak gelap ya, karena gua nggak bawa lampu badai, gua nggak bawa apa-apa waktu itu, gue cuman punya senter satu sama Jakun. Anehnya begitu kita masuk, tenda itu kayak terang gitu, terangnya bukan terang benderang kayak sekarang lu lihat di belakang nih, bukan. Terangnya tuh kayak semacam ada, kayak semacam ada lampu gitu ya, lampu kecil yang entah dari mana asalnya tiba-tiba sudah menerangi bivak kita, dan keempat gadis kecil itu nyanun apa ya, bisa dibilang tuh cemberut lah, bukan cemberut, istilahnya mereka agak murung gitu, agak murung. Terus gua masuk, gua sapa kan, "Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh." "Assalamualaikum wahai adikku Yeni, kenapa? Kenapa kok marah sama kakak-kakak?" Gitu kan. Ini tentunya bukan congor ini, bukan mulut yang biasa ngerayu cewek, terutama dia nih ya. Kalau gua nggak bisa beneran, karena gua komodo kecil alias kadal, kalau dia kan komodo beneran. Jadi gua sama Jakun tuh diem-dieman, cuman di hati kecil ya, di batin kita ngomong. Kalau gua ngomongnya kayak gitu, "Kenapa Yen, kok murung begitu, kok kayak marah tapi nggak bisa marah gitu, kesel tapi kayak nggak bisa keluarin keselnya." "Ah, diem aja." Ya gua nggak tahu nanti ya, nanti versinya Jakun karena emang nggak ada suara keluar kan, nggak ada keluar. Jadi waktu itu Yeni itu, bilang, "Kalau kakak-kakak ke sini bukan buat nengokin kita, ngapain datang ke sini?" katanya. Udah gitu kakak-kakak malah nyuekin kita, malah asik lagi sama perempuan lain. Jadi lucu gini ya, kan pikiran kita ini kan cewek-cewek kecil ya, anak-anak kecil, cemburu gitu, kayak nada cemburu dalam arti gini loh, kok kayak ada nada cemburu gitu, urusannya apa juga kan, dalam arti ini kan zohir ya, antara manusia dengan manusia. Sebuah peristiwa yang tidak sengaja tapi sangat, membuat kita menjadi sangat nyaman gitu ya, menjadi enak, tenang, nggak ada urusannya sama mereka lah. Tapi ini kayaknya cemburu gitu, marah, "Kalau kakak-kakak ke sini bukan buat nengokin kita ngapain, malah asik sama cewek-cewek itu," katanya. "Nanti aku gangguin nih cewek itu." Nah, gue di sini agak kaget, gue bilang, "Oh jangan Yan," gue bilang gitu, "jangan, mereka nggak salah. Nah, kalau mau nyalain, nyalain nyalain abang aja gitu, nyalain kakak, jangan. Kalau kalau emang ya ini sayang sama kakak, oke kakak nggak ke sana lagi, ya tapi ya ini jangan ganggu ya, janji ya, nggak boleh ganggu mereka ya." Itu, yang 2 temennya keluar, gue sempet kaget tuh, gue sempet berdiri, lupa kalau di dalam bivak kan, akhirnya kepala gue kesentul bivak, gue nggak, gue bilang, "Yen tolong," gitu, "tolong jangan ganggu teman-teman Abang yang lain, biarin, itu yang salah Abang," gue bilang gitu. Jadi intinya mereka sebenarnya nggak masalah kita ngapain juga di situ, cuman, eee, seperti kecemburuan itu loh, yang nantilah kita baru terjawab kenapa mereka cemburu, ya setelah, menjelang pagi. Itu nyaris ada kesurupan, tapi nggak jadi. Nyaris itu, nyaris ada Tempelan gitu, tempelan. udah nyaris tapi nggak jadi. Oke nih gue serahin sama Kong Jakun. Oke, kita lanjut ya. Pas si Yeni itu, apa, ngomong begitu ya, ngomong ke gue juga dengar apa yang diomonginnya gitu kan, Batin. batin gitu kan, bukan denger ya, maksudnya ngebatin ya, kayak tahu apa yang diomonginnya gitu kan. Dan ngerasa ngerasa bersalah juga, jujur aja gue ngerasa bersalah karena memang waktu itu gue ada niatan emang ke situ buat, dan kita pernah janji sama dia itu kita bakal ke situ lagi gitu kan, kita bakal ke situ lagi, buat main sama dia waktu itu, waktu kita mau pulang. Mbak, susu ya Mbak? Susu kanan, susu kiri. Kita pernah janji gitu kan, tapi pas sampai di situ ya bener apa yang diomongin ya, bener apa yang dia bilang gitu kan. Kita oke,
mohon maaf ada, telepon masuk tadi ya, jadi ada jeda ya. Nih lanjut ya ke yang tadi ya, lanjut, eee, jadi gue menyadari kesalahan kita gitu kan, akhirnya kita juga ngomong, "Ya ini kita yang salah, tolong jangan ganggu, teman-teman kita yang lain," gitu. Kakak salah karena Kakak, nggak langsung nemuin Yeni dan, apa yang gue perhatiin itu mukanya tuh emang kayak muka kecewa gitu kan. Itu bikin gue ngerasa kayak bersalah banget, kayak ngerasa bersalah, gimana gue ngerasa, "Oh iya juga," gitu kan, mana yang dia omonginnya pas banget gitu kan dan, apa ya, mungkin ada perbuatan yang nggak enak ya menurut, penghuni sana gitu kan. Ada perbuatan yang nggak enak ya menurut, penghuni sana gitu kan. Pas, apa ya, yang teman berdua itu keluar, itu kayak apa ya, keluar aja jadi melewati gua itu, ngelewatin aja gitu kan, ngelewatin aja jadi, nggak kayak orang marah gimana sih, kayak orang marah gitu, kayak orang marah, lewat-lewat aja nggak nyapa. Biasanya kan gue suka ditarik-tarik gitu kan, suka ditarik-tarik, "Kak main Kak, Kak main Kak." Oh ada apa ini? Siang loh ini, siang. Iya, terus, dia keluar-keluar aja, gue juga takut ya, takut karena ada ancaman begitu, ada ancaman, ini itu mau ganggu, si Ai dan kawan-kawannya ini, akhirnya, gue tuh ngerasa ngerasa ya ngerasa takut juga, takut takut diganggu lah, takut diganggu merekanya gitu. Akhirnya Anto ngomong begitu kan, gue bantu ngomong, gue bilang juga, "Iya, kita janji nggak bakal nemuin mereka lagi," gitu kan, nggak "Kita main sama Yeni aja nanti di sini ya, tapi kita nggak lama di sini, mungkin besok pagi kita udah pulang," gue bilang gitu. Dan mukanya udah mulai agak cerahan tuh, udah mulai agak cerahan, terus kalau nggak salah ya, seingat gue tuh mereka tuh, eee, pulang gitu, mereka pulang. Dia bilang, "Entar ya ini balik lagi," katanya. Ini pulang dulu, ya kayak nggak ngomong sih sebenarnya, cuman kayak ngebatin aja gitu, kayak ngebatin. Tiba-tiba, keluarlah mereka semua gitu kan, terus menghilang gitu kan. Lanjut terus kita sama Anto nih ya tatap-tatapan gitu kan, "Gimana Kun? Lu tadi sih lu ngapain?" Gue bilang gitu. "Ya udah itu urusan urusan itu udah kita lupain aja. Sekarang gimana nih untuk anak-anak ini apa, takutnya beneran diganggu gitu, takutnya beneran diganggu." Ya nggak mungkin juga kan kita udah janji gitu kan, kita udah janji. Dan seingat gue pas tengah malam ya, tengah malam lewat kalau nggak salah sekitar jam 1.00-an ya, lebih ya? Enggak, sebelum itu tuh jadi apa, kalau nggak salah seingat gue sih tengah malam ya, antara jam 12 atau sampai jam 1 ya. Si Ai ini nyamperin ke tenda, nyamperin ke tenda ke bivak kita. Mereka nyamperin ke bivak kita. Mereka bilang nggak bisa tidur ya gitu. Belum bisa tidur, mereka masih pengen ngobrol. Lah kan kita kan bingung nih, kita bingung, kita udah janji sama Yeni, tapi kita juga, nggak bisa dong kita kita, ngelarang mereka untuk main ke tempat kita gitu. Udah dapet dibuang gitu ya, habis Iya, manis malah dibuang. kan bingung kitanya jadinya. Ya udah akhirnya kita, mudah-mudahan aja ini ngerti gitu kan, ini paham. Akhirnya, mereka ngobrol tuh. Nggak lama sebenarnya, seingat gue sih sekitar 1 jaman mereka di situ. Mereka di bivak kita gitu. Nih, lanjut ke Konganto ya, karena rokok gue dipanjang nih, ininya nih. Ini kita di sini masih 1 jaman ya, jadi yang mau ke sini silakan, 1 jam atau 2 jam lah Iya ya, yang mau ke sini merapat ya. mungkin live streaming-nya masih 1 jam, tapi kalau untuk nongkrong-nongkrongnya mungkin sampai sore. Ini jadi yang lucunya nih ya, padahal waktu itu gua sama Jakun nggak ada yang buka mulut ya, nggak ada yang muak cuap-cuap tuh nggak ada. Anehnya setelah Yeni pergi, ya, gue sama Jakun yang didengarkan ya, itu sama. Jadi ketika gua ngobrol sama Jakun, "Ngomong apaan ya Kun?" Itu tadi bilang katanya katanya datang ke sini mau nemuin kita, tapi kok malah asik sama cewek-cewek lain gitu kan. Terus si Jakun juga ngomong, "Iya Tok, sama gue juga digituin sama si ini." Lah, ya pokoknya intinya gini, itu ada kesamaan ya dan bisa dibilang sama persis, walaupun waktu itu gua sama Jakun tidak berkomunikasi secara lahiriah ya, tidak tidak ngomong kayak gini gitu. Tapi ketika gua ngobrol sama Jakun,
Itu ternyata sama apa yang diomongin ini itu, ada ancaman. Jakun juga dengar ancaman bahwa nanti kalau misalnya kita masih sama cewek-cewek itu nanti bakal diganggu. Nah, di sini nih buah si malakama, kan kita nggak enak juga ya seperti kata Jakun, tiba-tiba gua sama ainya Jakun itu datang ke bivak kita, kutuk 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 terus ya karena gua sedikit hot dia jadi langsung nempel ke gua kan, gubrak kayak langsung, cielah gubrak, gabruk kayak gitu kan. Pokoknya intinya langsung nempel. Kalau gabuk berarti gede dong lama-lama. Itu, itu langsung ke pelukan gua lah, langsung di pelukan gua manja terus ngomong kan, nah kan gue jadi bingung buah si malakama masa iya kan, habis manis sepah dibuang atau gimana lah dalam artian, sementara di lain sisi kan gua sama Jakun juga udah janji gua nggak bakal indahoy-indahoyan lagi gitu kan. Ya tapi ya mudah-mudahan ya ini ngerti gitu. Ya udah, gua sedikit agak deg-degan itu karena si Ai juga sempet ngomong, si Neng juga sempet ngomong bilang, kok jantung deg-degan gitu?" Ya gue bilang, "Biasa namanya juga deket cewek cakep," gue bilang gitu. Intinya tuh sejam pertama masih nggak ada masalah ya, sampai sekitar mungkin mungkin menjelang pagi ya, mungkin 2:30 udah dini hari tuh 2:30, itu AI-nya gue, ngajak ke tendanya dia, sementara AI-nya Jakun tetep di situ. Nah, udah tuh gua jalan ke tendanya dia, karena gue ditarik-tarik ya, gue nggak enak juga, kalau gue nggak turutin gitu ya. Sebenarnya bukannya nggak enak, bingung gitu kan antara antara enak sama enek. Eneknya takutnya si ini ngamuk, kalau enak ya sayang kalau dilewatin kan. Ya udah terus gue ikutin, terus gue, di tempat yang tadi, di tempat yang pertama gue duduk mojok sama si A ini, gue di situ, ya udah gue ngobrol-ngobrol sambil gue sedikit was-was sampai, apa ya istilahnya bisa dikatakan mata gue tuh jelalatan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ya, ya tangan gerayangan, mata jelalatan. Itu bener-bener agak agak nggak enak, betul ya. Sekitar setengah jam kemudian gue duduk situ, tiba-tiba nih gue merasa berat punggungnya, terus dia mengatakan, dia melihat ada 4 orang gadis kecil yang marah banget sama dia itu. Marah, itu dateng matanya agak merah terus mau nyekik, ya, terus langsung meluk gua, tapi gue salutnya sama si Aing ini dia nggak jerit gitu, dia cuman meluk gua kenceng banget, sieun," gitu kan. Bilang, "Udah diam." Gue bilang, "Makin dipeluk makin gawat nih urusannya." Nah, detik itu juga mata gua tuh langsung kebuka ya. Mata zohir gua, mata lahir gua itu kebuka semua dan gua ngelihat penampakan Yeni dengan 3 orang rekannya tuh mendatangi, dia marahnya nggak ke kita, yang lucu kan sebenarnya kita, yang cari masalah kan sebenarnya gua, cuman, yang diincar nih malah cewek-ceweknya gitu kan. Nah, di saat si Yeni itu udah mulai mendekat dan teman-temannya, itu gua batin gua juga ngomong sama dia, gua bilang, "Yen jangan," gua bilang, "abang kan manusia gitu kan, kamu kan makhluk lain, ya, kita bersahabat Yen." Nah, oke, mungkin saat itu ya kemungkinan besar nih, gue tuh sama Jakun kebanyakan disukai juga oleh makhluk-makhluk kayak gitu ya. Ini di luar rekayasa, sama sekali di luar rekayasa, memang faktanya ada, ya, betul-betul banyak saksinya. Kalau gua sama Jakun tuh memang kadang-kadang sering banget disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu. Jadi ketika itu gue sedikit ngotot, gue sedikit marah, gue sampai ngancem juga, gue balik ancemannya ini, "Yan abang bisa marah, ah, abang bisa marah," gue bilang kayak gitu, "kalau kamu sampai ganggu ini." Akhirnya si Yeni mundur tuh, Yeni mundur, ah, si Neng ini tiba-tiba udah tertidur pulas, udah pokoknya nyenyak posisinya, gua bangun-bangunin aja dia udah nggak bisa bangun ya. Oke sebelum gua lanjut ke cerita selanjutnya, gue serahin dulu sama, eee, Uyut Jakun. Makasih Kong. Ini yang gue rasain sebenarnya sama persis. Gue juga aneh ya maksudnya, emang ini di luar nalar bener-bener di luar nalar kita ya maksudnya, kejadian itu sama persis. Gue sama Biasa aki-aki buyuten. jadi gue sama ai gue ini sebenarnya gue tuh gak banyak ngomong karena gue tuh udah mulai apa ya, udah mulai was-was ya. Jadi dia ngomong gue diem aja gitu kan, cuma nyaut-nyaut doang jawab. Sampai gue sempat diinin, "Kok diem aja sih ya? Kenapa sih ya?" Kata dia. "Nggak suka aku di sini," ngomong gitu kan. "Enggak, nggak apa-apa," gue bilang gitu. Gue bilangnya gue ngantuk, gue bilang kan. "Entar bentar lagi," katanya. "Bentar lagi aku pulang kok," ngomongnya gitu doang. "Bentar lagi aku pulang kok," katanya. Ya kan gue nggak mungkin gue ngusir ya gitu kan, gue ngusir kok nggak mungkin.
Terus tiba-tiba emang sekitar sekitar jam gue juga kalau untuk apa ya, jelasnya ya, pastinya jam berapa tuh gue nggak ingat ya. Mungkin sekitar jam 2 apa setengah 3. Gue berdua sama si Ai ini didatengin sama si Yeni dan kawan-kawan. Dan benar mukanya marah, matanya merah kayak marah. Sebenarnya sih kalau gue sih nggak ngelakuin apa-apa ya gitu kan, nggak ngelakuin apa-apa. Cuman mereka mungkin kecewa karena, kita tuh main sama sama yang lain bukan sama dia gitu kan. Sama gue juga kagak, Nggak dikit, banyak. Jadi si Ai juga ngelihat. Nah, si Ai ini ngelihat, "Ah, itu di depan kok ada anak-anak kecil sih," katanya gitu kan. "Sama siapa mereka?" gitu kan. "Tapi kok natap natap aku kok begitu," gitu, "natap aku kok kayak orang kesel," gitu kan. Nah, gue udah mulai apa ya, gue nggak bisa ngomong beneran, gue nggak bisa ngomong. Gue cuma diem aja, gue kayak orang apa ya, bingung mau ngapain gitu kan. Dan tiba-tiba si Ai ini langsung diem, diem, eee, apa ya, diem tapi nggak, masih sadar, maksudnya gue tanya, "Iya, iya," gitu, masih masih jawab, tapi kayak tatapannya kayak kosong. Gue udah ngeri kesurupan kan, akhirnya gue ngomong sama si ini nih, "Yan, Kakak ini nggak berbuat apa-apa di sini. Kakak ini cuman, cuman ngobrol buat teman apa ya, teman ngobrol aja," gitu kan. Biar abang tuh nggak kesepian, biar kakak tuh nggak kesepian. Dia ngebantah, "Kan Kakak bisa main sama Yeni," katanya. "Kan Kakak kan nggak selalu," bentar maaf, "Kakak kan nggak selalu bisa ngeliat kamu." Akhirnya kan gue bilang begitu, "Kakak kan nggak selalu bisa ngeliat kamu. Jangan Kakak ini manusia, manusia nyata. Nah, Kakak juga punya naluri manusia yang maksudnya Kakak suka sama cewek gitu kan, sama sama cewek yang manusia juga." Dan tatapannya makin parah nih, tatapannya makin makin parah, makin makin marah gitu, makin kesel. Akhirnya gue bingung kan mau ngomong apa lagi gitu. Akhirnya gue bilang, "Kalau kayak gini Yan, mendingan pertemanan kita kita, eee, kita kita hentikan sampai sini aja." Gue sempet ngomong begitu. Gue nggak tahu kalau Kong Anto ngomong apa ke dia ya. Tapi setelah gue ngomong begitu, si Yeni ini mundur menjauh. Kemudian si Ai ini dia kayak bener sama kayak Ai-nya Kong Anto nih, tidur tidur, tapi gue ngerinya tidurnya tidur dalam kondisi, kerasukan gitu kan. Jadi gue bangun-bangun gue tepak-tepak sambil 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 apa ya, nyebut la haula wa la quwata illa billah, gue tepak gitu kan. Gue tepak sampai berkali-kali ya, sampai 3 kali kalau nggak salah. Tapi bener-bener tidur gitu kan, aku pikir gue denger napas dia tidur ya, ya udah akhirnya gue diem aja. Dia tidur di pangkuan gue, maksudnya nggak tidur di pelukan, enggak. Gue posisi gue duduk, dia tidur di paha gue gitu. Nah lanjut ke Kong Anto ya. Jadi lucu ya, itu dalam waktu yang bersamaan si Yeni, kurang lebih ya waktunya tuh sama ya antara gua sama Jakun tuh ya. Itu sama, akhirnya gue juga tidur. Nah setelah itu kan, mereka tuh mundur ya, mereka pergi menghilang, karena emang posisinya ini yang satu kan ini akhirnya gue kan di pelukan gue ya. Gue khawatir juga kalau gue tinggal misalnya sebenarnya gue gatel banget nih mau nemuin Jakun. Cuman gimana ya, ini kan posisi di pelukan gitu, gue takutnya kalau dia bangun malah jadi masalah gitu, malah jadi kesurupan atau gimana. Mendingan posisinya dia mendingan lebih baik tidur aja kan, ya udah lebih baik tidur gue diemin. Itu kurang lebih mungkin sekitar jam 4 lah. Itu ternyata Yeni datang berikut dengan keluarganya, seperti saat kita pertama kali ketemu dia dulu. Nah, di sini sudah tidak ada marah-marah lagi gitu. Justru di sini, bokapnya Yeni, nyokapnya Yeni, kakeknya, neneknya, yang paling rese kan kakek neneknya nih ya. Terus sama kan ada sekitar ada 4 kakak di situ, 4 kakak hantu ya. Di kampung goib tersebut. Itu semua datang intinya tuh nggak apa-apalah mereka seneng kita datang. Ini cuman kecemburuan aja, kecemburuannya ini karena ya ini tuh kan sampai dateng-datengin ke rumah kita ya, saking mereka tuh, dia tuh kangen gitu mau main sama gue. Tapi di sini lagi pas pertemuan inilah baru gue jelaskan, gue tarik benang merahnya gitu, dalam artian
saya ini manusia gitu kan, bapak, ibu, kong gitu, encang, encing, nyak, babe, semua yang ada di situ kan bukan manusia. Gue bilang, "Ya nggak masalah sih kita berteman Pak," gue bilang, "Bu, ya intinya tuh yang penting, masing-masing menghormati ininya aja, eksistensinya ya, karena kita beda alam. Saya sebagai manusia tentunya juga nggak bisa tinggal di alamnya ya ini sebagai, makhluk yang tak kasat mata juga kan nggak bisa tinggal di alam kita. Jadi ya mohon maaf misalnya di sini juga saya melakukan kesalahan sedikit-sedikit ya, nggak banyak kok Pak, dikit doang," gitu. Ya itu intinya justru malam itu pagi itu ya menjelang sampai nanti matahari terbit, itu situasi udah bener-bener kondusif ya. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol terus Yeni dan keluarganya pamit, itu udah bener-bener, kondusif banget. Dan gue udah mulai dingin kan akhirnya si Ai ini gue gendong ke bivak, gue gendong aja ke bivak, gue taruh di bivak itu, terus ya terpaksa dipeluk sedikit gitu kan. Ini udah ending gue ya, karena seinget gue setelah itu udah nggak ada kejadian apa-apa, intinya tuh pagi setelah si Ai bangun, dia bingung kenapa ada di sini, nah si Ai itu cerita, dia cerita katanya pas dia tidur itu, dia mimpi dimarah-marahin sama 4 gadis kecil. Itu katanya dia dijenggut-jenggut lah rambutnya, ya pokoknya dicubit-cubit tapi nggak sampai disakitin banget lah, intinya dia dikerjain sama 4 gadis kecil sampai dia tuh kecapean gitu, dia tuh antara takut, berani, campur aduk, jadi apa, dia ngerasa diteror lah dalam mimpi itu. Jadi pagi-pagi tuh dia yang paling rewel minta turun itu dia. Ai gua sama Ainya Jakun itu yang rewel banget minta turun. Nah, karena emang gua cuman bawa bivak, dengan cepat lah gua beres, jadi gua izin sama teman-temannya, kita turun duluan tuh ke Mang Koko. Nah, itulah kira-kira yang dialamin sama si Ai ketika dia tidur. Itu dijenggut-jenggut, ditarik-tarik, pokoknya dikerjain habis-habisan sama tuh cewek-cewek itu, cewek-cewek gobit tapi nggak diapa-apain. Nah, gua nggak tahu nih ending-nya Konjakun. Kalau, si AI gue ini ya, maksudnya AI yang di pangkuan gue ini ya, gue tidur juga gue nggak tidur tuh, gue nggak tidur sampai sampai pagi ya, sampai dia bangun. Karena posisi gue duduk kan, gue susah mau tidur. Jadi pas dia bangun dia bilang, dia mimpi, kan sebelumnya dia udah ngelihat ya, udah ngelihat, Yeni sama teman-teman ini gitu. Terus dia bilang dia mimpi ketemu itu, tapi nggak seperti yang AI-nya si Anto ya, yang dijenggut, yang di apa ya, ini enggak sih, si AI itu cuma didatengin, cuman apa ya, kayak mereka marah memang mereka apa, marah gitu kan, marah tapi marahnya masih dalam batas wajar, maksudnya, nggak gue lupa sih apa yang diomongin ya waktu itu ya. Kalau nggak salah yang diomongin gini, "Kakak jangan jangan ngerebut, kakak aku," gitu kan. "Kakak jangan jangan ngerebut kakak aku," gitu, "jangan ngejauhin kakak aku dari aku." Ngomongnya begitu ke si, apa, ke si Ai ini. Nah, si Ai kan akhirnya nanya ke gua kan, "Emang itu siapa siapa kamu?" Gitu kan. Ya gue nggak bisa gue bingung mau jawab ya, gue bingung mau mau ceritanya, gue bilang, "Enggak, itu nantilah kita di bawah aja apa, gue ceritanya," gue bilang gitu kan. Dia mulai curiga tuh, dia mulai curiga. Karena dia udah yakin itu bukan bukan manusia, manusia yang normal ya, maksudnya manusia pada umumnya gitu kan. Karena dia sampai sampai ke bawah mimpi, dia ngelihat terus dia ke bawah mimpi. Tapi si AI ini emang nggak ketakutan, itu yang gue apa, gue nggak tahu ya mungkin apa dia udah biasa ngelihat begituan dia gitu kan. Tapi dia tuh nggak ketakutan, tapi justru malah penasaran. Penasaran dia ngorek-ngorek cerita gue gitu. Terus gue bilang, "Nanti aja, di bawah aja, entar gue cerita," kalau Dikoreksi nih, ngelihat begituan maksudnya apa ya Kong Jakun? ngelihat makhluk-makhluk itu ya, maksudnya makhluk-makhluk gaib itu. Gua nggak tahu dia udah biasa atau enggak gitu. Jadi akhirnya dia mulai paham gitu kan, "Tapi nanti ceritanya ke aku ya," katanya. "Iya, entar, aku ceritain," gue bilang. Dan pas gua ketemu Anto nih gitu kan, Anto masih di luar, pasti lu di luar ya? Masih di Di luar? bivak kok, di bivak. Enggak di bivak ya, lu di depan bifak kalau nggak salah. Iya, kemarin Cuman selimutannya pakai plastik. iya, heeh. Iya. Dia gue cerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol sama Anto gitu kan. Ya percis sebenarnya ketemu apa, gue juga ditemuin juga apa, sama sama kakek, nenek, bapak, ibunya itu juga gue sama-sama ditemuin. Makanya gue nggak bisa tidur ya sampai sampai pagi gitu. Tapi mereka nggak marah, memang mereka nggak marah.
Cuman mereka, kayaknya menyayangkan gitu, menyayangkan kalau, tujuan gue ke situ itu bukan untuk nemuin ini gitu kan. Sedangkan ini itu berharap banget, karena dia sering, Nemuin kita. sering nemuin kita, dia kayak kangen gitu sama kita, kayak pengen main lagi lah gitu kan. Nah, akhirnya kan gue jelasin juga, kita ini manusia Pak, kita kita beda alam gitu kan. Bukannya bukannya gue nggak seneng ya, bukannya, saya nggak seneng, main sama, berteman sama sama, dunia yang bukan dunia saya gitu, tapi ada batasannya gue bilang gitu, ada batasannya. Saya juga manusia normal, saya punya hasrat, saya punya keinginan, saya punya naluri laki-laki gitu kan. Jadi, tolong jangan kalau kalau pesan gue sih bukan pesan gue ya, kalau yang gue bilang sih, kalau gue omongin ke kakek nenek cangcingnya babinya ini gitu, itu gue bilang, "Tolonglah jangan ganggu, orang lain," gitu. Maksudnya orang lain tuh kalau mau ganggu, ganggu kita nggak apa-apa, karena kita yang berbuat, kesalahan ya. Tapi tolong jangan ganggu, si Ai ini gitu kan, dan Ai dan teman-temannya ini gitu. Dan seinget gue pas kita turun bareng-bareng itu, teman-temannya juga pada dimimpin, padahal teman-teman itu yang nggak bergabung sama yang nggak ini sama kita, tapi mereka dimimpin juga. Seinget gue sih mereka dimimpin juga, jadi mereka tahu tuh si Yeni tuh orangnya kayak gimana. Jadi kita lanjut nih ya ke Konganto nih. Jadi, ending-nya ini, lanjut ke Konganto. Kapal, udah nggak ada kapal minta duit sekarang, dulu iya kita. Jadi, karena memang dua dua AI gua ini minta turun, ya gue duluan tuh, gue pamit sama teman-temannya, gue bilang, "Kita duluan ya, nanti kita ketemu di Mang Koko." "Oh ya, ya iya ah, hati-hati," katanya, "jagain teman saya ya," gitu. Dia kayaknya temen-temennya ngerti lah kalau kita ada yang spesial gitu, waktu semalam itu. Ya udah, kita turun, singkat kata kita sampai di bawah itu baru gue ceritakan sama si AI guanya ini bahwa kira-kira 6 bulan, 4 atau 6 bulan ya sebelum sebelum kita ketemu dengan A ini, dengan teman-temannya ini ya, dengan mereka ini, itu gue sama Jakun pernah ngalamin kejadian ini dan cewek yang lo lihat di dalam mimpi itu sebelumnya memang sudah pernah ketemu sama kita, sudah pernah berkomunikasi lah, kita sudah pernah mengalami sebuah kejadian di luar nalar. Wah, di sini habis gue dicubitin. Ya, tapi gimana ya, karena memang hubungan gue nih nanti berlanjut ya. Ya, gua akan bolak-balik Sukabumi nanti setelah gua kuliah, ya di awal-awal gua kuliah. Itu berlanjut sampai, si A itu ternyata dia nikah gitu ya, tapi gua nggak patah hati sih, orang gua udah menang banyak. Nah, intinya setelah kurang lebih 1 jam atau 2 jam kemudian, itu kan gue sampai Mangkoko itu sekitar jam berapa ya, jam 8-an. Nah, itu temen-temennya sekitar jam 9 datang, kita ngobrol-ngobrol lagi, ngebahas, temen-temennya juga yang seperti Jagon bilang itu. Ya katanya ngimpi juga ketemu cewek-cewek terus ya sekeluarga itulah, 4 keluarga, ya tapi alhamdulillahnya tuh nggak ada apa-apa ya, nggak sempet lah ada kejadian kesurupan karena memang pada akhirnya gue sama Jakun bisa meng-handle situasi. Sekarang waktunya untuk tanya jawab. Ayo sekarang session tanya jawab. Gue deketin dulu kameranya sebentar. Ayo yang mau nanya kisah ini, gue akan jawab. Cara nongolin iniannya semua gimana? Aduh, ini kan hilang-hilang terus tuh. Biar dia nggak hilang-hilang. Nggak ngerti gue juga. Ayo yang mau nanya, yang mau Ya, nanya. yang mau nanya ya. Ah. Ya, ada pertanyaan dari mana tuh? Dari alam gaib. Ayo silakan yang mau tanya. Udah mulai sepi sekarang. Ayo yang mau nanya, yang mau nanya, yang mau nanya. Tadi ada pertanyaan tuh. Pernah ke lobangnya belum? Lobang apaan? Ah, agendakan untuk para fans Kang. Iya ya, kita akan mengagendakan nanti sudah diatur oleh pihak production host salah satu pihak pembuat film akan diagendakan acara untuk mendaki. Terus ntar malam mudah-mudahan kita live lagi ya. Kita live terus. Memang gua live terus. Bang, berdua bisa gambarkan ya perwujudannya persis kayak keluarga kita ya, kayak 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 manusia kayak biasa. manusia ya, penampilannya tuh
yang kakek-kakek kayak kakek-kakek, yang nenek-nenek kayak nenek-nenek. Nah, kakeknya itu dia tinggi kurus, sedangkan neneknya itu, dia pakai kerudung hitam, ya wajahnya biasa. Badannya bulat. Biasalah, biasa. Terus kalau ibunya Yeni tuh tergolong cantik, cantik cantik, bapaknya Yeni juga bisa dibilang ganteng, dari bangsanya mereka ya. Itu kulitnya bersih bersih, ya bener-bener kulit bersih, Hitam putih. ya dibilang putih enggak, kuning enggak, pokoknya kulitnya bersih ya, gua kurang gitu paham. Kalau Yeninya itu dia rambutnya panjang, sama kayak ibunya. Yeni itu hampir sama dengan ibunya, rambutnya panjang, Cantik ya, itu cantik. cantik. Ibunya Hidung juga itu tubuhnya ramping iya, banget ibunya. hidungnya mancung, Ma bibirnya rungi gitu ya. Pokoknya gambaran Bibir itu gambaran perempuan cantik lah, iya, yang laki-lakinya tuh yang kayak kakek neneknya gambaran laki-laki ganteng lah di masanya. Pokoknya percis kayak keluarga kaya, bahagia, dan istimewa dah, pokoknya modelnya kayak gitulah. kalau gue nggak grepe-grepe ya, beneran gue nggak grepe-grepe. Kalau kok nggak tahu, gue nggak tahu deh. Yang masih bikin aku bingung kenapa itu ini bisa ame lope sama ya kurang tahu ya, karena, memang kejadian seperti itu nggak cuman kita aja mungkin yang mengalami ya. Kalau dilogikakan juga bingung, kalau dibilang ganteng kok nggak ganteng gitu, kalau yang waktu itu yang ganteng kan Jakun gitu. Mungkin ada ini ya, karena itu, bukan lahiriah yang dilihat ya, tapi mungkin batiniah kita ya, dimensi ruhiyah kita. Mungkin, dimensi ruhiyah kita tuh, mungkin ada sesuatu yang membuat mereka tuh jadi tertarik lah sama kita, tapi pada dasarnya kita benar-benar nggak ngeh, nggak tahu kenapa itu harus seperti itu kejadiannya. Bang Jakun, grepe-grepenya saeuceu yang ketemu di stasiun Bogor. Bukan di stasiun Bogor itu, ketemunya di Kebun Raya Bogor. Kalau menurut gue ya, Yeni itu bukannya suka dalam arti cinta gitu, tapi sukanya itu karena suka, mungkin suka suka apa ya, menganggap kita tuh mungkin abang lah, kakak lah gitu kan. Menurut gue sih kayak gitu sih, gue nggak ada tuh perasaan kayak dia itu suka suka karena suka cinta apa gimana gitu, enggak. Gimana Cen? Apa pernah Yeni datang ke rumah gue atau ke rumah lo? Oh sering sering, sering dia datang itu, sebelum kita kedua kali ketemu ini ya, itu sering ditemuin. Tapi setelah dari itu, kalau gue sih udah nggak pernah sih temuin sih. Seingat gue sih udah nggak pernah. Ya, sama sama Jakun ya, setelah kejadian itu gue juga udah nggak pernah ketemu lagi sampai detik ini. Ya mudah-mudahan lah kita kan udah mengerti lah bahwa persahabatan itu nggak harus ketemu sih ya. Ya entah bagaimana caranya nanti jika memang Allah menghendaki kita masih bisa bersahabat, kita juga nggak tahu. Jadi sampai sekarang ini, sampai detik ini gua sama Jakun tadi seperti kata Jakun udah nggak pernah ketemu, sama gue juga udah nggak pernah ketemu. Walaupun saat itu gue masih berkali-kali main atau datang atau mengunjungi Kawah Ratu ya. Ini maaf gue tutup, bukannya gue takut nularin COVID sama lo, tapi karena hidung gue gatel. Gue tutup karena gigi gue ompong. Jadi ayo ayo, ini sebelum ditutup ya 2 jam ya. Jadi ini sekarang udah 1 jam 38 menit. Sampai mukanya si Yeni serem nggak? Enggak, Cantik. mukanya Yeni tuh cantik, cantik, rambutnya panjang, lehernya jenjang, hidungnya mancung, matanya kecil, alisnya itu bagaikan semut berbaris ya, bibirnya tuh mungil bagus, dagunya belah. Pokoknya, ya penampilannya cantik banget, sama kayak ibunya ya, ibunya juga gitu. Mungkin kalau ibunya manusia dikepoin juga kali sama Jakun. Kalau setan yang paling serem ya yang pernah gue temuin ya, itu di mana tuh ya, Sumbing ya? Yang kita ketemu prajurit nggak ada kepala ya, itu di Sumbing, di prajurit tanpa kepala. Itu menurut gue serem. Serem karena gue nggak ngeliat mukanya, kepalanya nggak ada. Ayo yang mana lagi ya, ada pertanyaan lagi? Tadi ada yang kelewat pertanyaan tuh. Pindah pindah tempat ya, pindah tempat dulu. Karena lagi mau dibersihin. Ini apa gua? Apa gua bengkok?
Mana ini yang katanya mau datang ini? Tunggu-tunggu katanya datang ini. Ya, kita pindah dulu ya. Tadi apa tuh pertanyaannya tuh? Diulang aja, diulang Nggak aja. usah. Diulang Diulang aja pertanyaannya. pertanyaannya. Kita pilok dulu, pilok. Pindah lokasi. Pinlock dulu, pinlock ya. Duh, gue digigit semut. Jangan. Bang, itu satu babakan ada penunggunya ya, banyak penunggunya. Banyak penunggunya. Siapa? Oh, jadi gelap malah. Oh, iya, musik. Bang, rencana naik gunung bareng lagi nggak bang? Sapu-sapu. Oh iya tadi pertanyaannya. Rencana mau naik gunung bareng? Ada. Insya Allah dekat-dekat ini ya, nunggu tangan gue sembuh dulu. Lu berdiri nggak kelihatan. Duduk aja. Nggak bisa jongkok lah. Lu di sini bisa. Di sini bisa nggak duduk? Nah, gue mau jawab pertanyaan. Ayo, ada yang mau nanya? Ayo yang mau nanya, silakan ditanya. Udah berapa lama bang nggak ke Kawaratu? Kalau gue udah lama banget. Gue terakhir ke Kawaratu itu tahun 99. Apa tahun 2000 ya, gue lupa. 2000-an awal. 2000-an, 2000 awal. Kalau Konganto masih sampai sekarang masih suka gitu. Itu yang paling berkesan kan? Yang paling berkesan, berkesannya apanya dulu ya? Kalau paling teringat itu ya kejadian gue mau mati. Gue sama Kong Anto nih mau hampir hampir mati ya. Terus kita sempat ditolong sama, bisa dibilang itu Prabu Surya Kencana, bisa dibilang. Tapi gue nggak terlalu ini ke situ sih. Ayo, mumpung Ayo, mau ditutup. aduh, 3 menit lagi ya. Pendakian yang paling di satu babakan bukan Kang? Iya. ya betul Setu Babakan. Tadi katanya ada yang mau datang nih, mana Tadi nih? kata ada yang mau datang ini, mana nih ditungguin nih? Ditunggu minumannya. Soalnya susah di sini beli minuman. Lagi lockdown, lagi tutup. Iya, gitu tuh semua. 1 jam 45 menit ditutup ya. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya nanti sore atau nanti malam sekitar jam 7 kita live lagi sama Jakun. Ya, 2 menit lagi kalau nggak ada pertanyaan lagi ya kita tutup ya. Iya. Ya, OTW sini, kita masih sampai sore kok di sini. Masih 1 jam lagi di sini. Hmm. Gua abis ini live IG ya. Abis ini kita live IG. Kita mau cerita-cerita soal itu babagan. Agak silau, iya betul memang. Karena di sini kita di tempat teduh, di belakang kita itu tempatnya yang terang banget. Ada kita rencana ke Everest ada. Ada rencana ya, tapi Tergantung dana. dananya itu kan nggak cukup. Itu benar-benar besar ya dananya. Mungkin kalau kita punya sponsor ya bisa lah kita. Biar Congor berbisa tuh coba tanya sama Komodo senior ini. Komodo Jakun. Oke, sudah jam 1 menit lagi ditutup. Buat teman-teman, kita break dulu ya karena nanti malam kita live lagi. Gue sama Jakun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kisah kita, kisah perjalanan kita di Kawah Ratu pada tahun 1996. Sungguh kisah ini sama sekali bukan cerita atau kisah yang kita rekayasa, tetapi kisah yang betul-betul kita alami.
Sebenarnya kita tidak menginginkan ya, tidak pernah menginginkan sekalipun untuk berjumpa atau menemukan hal-hal gaib, tapi apa daya, Tuhan punya cerita, kita hanya bisa melakukannya. Oke, entar malam jam 7 ya, jam 7 kita mulai start. Iya, ini udah pakai clip on. Tadi kan Jakun yang megang. Oke, kita pamit dulu ya. Gue Arya Sena undur diri. Gua Jakun undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah. Didi, dadah, duduk. Itu kepencet. Iya, itu kepencet. Ke bawah ini. Ke bawah ini. Bye bye.